wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam kebebasan, salam sehat, salam Nusantara, salam Indonesia, dan salam pasar. Salam kebebasan ekonomi. Saya Dinda Tendriangka Muhtar, Chief Editor Suara Kebebasan, bersama rekan-rekan saya di sini. Ada Haikal Kurniawan, ada Samuela Kristi, ada Renaldi Adi juga yang akan menyusul. Mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sekali dalam forum kebebasan malam ini. Haikal Kurniawan, Managing Editor Suara Kebebasan, akan memandu acara ini. Dan buat teman-teman yang belum kenal Suara Kebebasan, silahkan cek di suarakebebasan.id. Teman-teman juga bisa banget untuk ngirim artikel opini, resensi buku, film, yang tentunya mempromosikan gagasan kebebasan. Seperti apa itu, silahkan cek di suarakebebasan.id, dan banyak banget artikel-artikel terkait gagasan libertarian, khususnya di konteks Indonesia, dan juga ada literatur terkait yang teman-teman juga bisa cek. Lainnya silahkan juga cek di sosial media kami, di Facebook, Line, Twitter, Instagram, dan juga ada kanal YouTube. Nanti diskusi ini juga akan direkam dan akan ada rekamannya di kanal YouTube Suara Kebebasan. Saya tidak akan berpanjang-panjang, selamat berdiskusi, akan ada thread Twitternya nanti, dan saya serahkan langsung ke Haikal Kurniawan. Silakan Haikal, dan terima kasih banyak loh Mas Nanang yang sudah bersedia ngobrol malam ini. Kita akan melanjutkan obrolan tadi, silakan. Thank you, silakan Haikal. Oke, aduh ini agak gelap, mohon maaf nih, lampunya agak gelap. Karena gelap kan situasinya? Iya. Lampu belakang. Oke, thank you Mas Nanang untuk sebagai sudah bersedia menjadi pembicara di diskusi Suara Kebebasan pada malam hari ini. Dan thank you juga untuk teman-teman bersedia hadir di diskusi kita malam ini. Diskusi kita kali ini kita akan membahas mengenai salah satu isu yang mungkin cukup cukup kontroversial, setuju ya Mas Nanang ya? Ya, benar. It's a correct term gitu ya untuk bilang isu yang mau kita bahas ini adalah cukup judulmu yang kontroversial gitu. Haikal. Ya, ini isu yang cukup kontroversial dan yaitu isu mengenai minimum wage, upah minimum. Nah, kebijakan upah minimum ini mungkin merupakan salah satu policy yang cukup menimbulkan pro dan kontra gitu ya. Bagi sebagian pihak misalnya menganggap bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan sangat penting, upah minimum tinggi khususnya yang tinggi itu kebijakan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk meningkatkan untuk membantu perekonomian para pekerja gitu. Jadi di sisi lain ada juga berpandangan bahwa justru upah minimum yang tinggi itu ya buat perekonomian overall karena bisa mendiscourage para pelaku usaha gitu untuk bilir usaha, dan juga karena barrier to entry-nya tinggi dan juga bisa menyebabkan teman-teman saudara-saudara kita yang nggak punya pekerjaan semakin sulit gitu untuk mendapatkan pekerjaan karena barrier minimumnya sendiri ditentuin oleh pusat gitu. Nah, ini kan dua pandangan yang sangat kontras. Nah, untuk diskusi kita malam ini kita sudah kehadiran Mas Nanang Sunandar yang akan menjadi pembicara di forum kebebasan yang membahas mengenai upah minimum pada malam hari ini. Mas Nanang ini merupakan pendiri dan juga direktur eksekutif dari Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial atau Indeks, yang pernah, ini mungkin koreksi ya Mas kalau saya salah, yang pernah melakukan riset riset di beberapa provinsi atau kabupaten ya Mas, ini ya maksudnya ruang lingkupnya terkait atau kota provinsi ya, provinsi mengenai kebijakan upah minimum ini dan dampaknya itu gimana. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Chief Editor Suara Kebebasan, Mbak Dinda, diskusi ini nanti akan kita share juga di kanal YouTube Suara Kebebasan, dan juga nanti untuk ceritanya akan dipublish di portal Suara Kebebasan. Mungkin tanpa panjang lebar, ini akan saya serahkan kepada Mas Nanang nih untuk membuka diskusi ini. Kira-kira gimana ya Mas, menurut temuannya Mas Nanang, menurut temuan indeks, isu mengenai upah minimum ini. Atau mungkin kalau Mas Nanang nggak keberatan sebelum masuk ke ke ranah empirical gitu ya, hasil riset, tapi dari sisi filosofis sendiri gimana sih Mas? Upah minimum ini kalau Mas Nanang nggak keberatan, secara singkat baru nanti kita masuk ke riset yang sudah dilakukan oleh Mas Nanang dan tim indeks. Di mana Mas Nanang, dipersilakan. Thank you Mas.
Oke, makasih banyak Haikal, makasih banyak Mbak Dinda dan teman-teman. Judulnya serem banget sih menurut saya karena ini bicara soal dampak kebijakan ya. Jujur sih sebetulnya studinya Indeks kemarin, kalau disinggung dulu sedikit ke awal, yang kemarin itu tidak langsung bicara dampak dalam arti rigid ya, karena itu kan perlu data yang sangat panjang, data series yang perlu diuji statistik dengan korelasi dan macam-macam ya. Tapi lebih kita menunjukkan temuan-temuan yang kita anggap menonjol lah terkait UMP dan dampaknya terhadap ketenagakerjaan secara umum ya di waktu itu di beberapa provinsi. Nanti juga akan saya coba tunjukkan di satu provinsi aja yang karena ini yang sempat diupdate. Dan kami juga di Indeks terus mengupdate perkembangan ketenagakerjaan termasuk ya yang terakhir ini nih bukan pembatalan ya soal UCK itu, jadi apa istilahnya inkonstitusional bersyarat ya kalau nggak diperbaiki dalam 2 tahun dan seterusnya. Lalu muncul polemik, mungkin teman-teman udah pada tahu terkait upah minimum dan kemarin udah sempat dikeluarkan yang tingkat provinsi, lalu teman-teman buruh ingin itu dicabut, gubernur-gubernur yang sudah mengeluarkan upah minimum dan seterusnya. Nah, kenapa ini selalu jadi polemik dari tahun ke tahun? Nah, kalau kita sebelum masuk ke hal-hal yang tadi empirik itu ya, karena ada sisi etis ya, sebenarnya sisi etis di mana harapan terhadap kesejahteraan itu kan hal yang sangat manusiawi ya, wajar ya, ada pada diri tiap orang ya. Artinya ketika buruh menginginkan peningkatan taraf kesejahteraan itu hal yang sangat wajar, sebagaimana semua orang yang juga baik buruh maupun non buruh juga menginginkan itu. Pengusaha ataupun buruh atau jenis-jenis pekerjaan lain juga menginginkan taraf kesejahteraannya meningkat, tentu saja. Nah, upah atau penghasilan atau apapun namanya, nanti kita akan rigid sedikit karena ada perbedaan sebetulnya. Itu kan memang instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan. Mau nggak mau memang ketika kita dihadapkan pada isu inflasi, ya, itu kan nggak bisa kita hindari. Inflasi selalu terjadi, selalu pasti kita terima tuh laporan-laporan inflasi kan. Kalau kita rajin buka-buka data itu, tiap bulan itu ada laporan data inflasi dari inflasi umum sampai inflasi yang komponen-komponen yang sangat detail. Dan itu mempengaruhi daya beli kita. Jadi sangat masuk akal. Pertama saya ingin menekankan sangat masuk akal ketika orang yang bekerja berharap bahwa upahnya bisa memenuhi kehidupan dia yang layak, menjadi sumber penghidupan dia yang layak. Nah, apa saja komponen-komponen kehidupan yang layak, mungkin itu bisa jadi satu diskusi sendiri ya, apa saja itu. Nah, tapi kalau kita lihat asal-usulnya upah minimum, memang tujuannya memang kalau kita merujuk ke peraturan Menteri Tenaga Kerja dan lain-lain, itu lebih ke jaring pengaman sih sebetulnya. Kalau kita lihat ya, saya lupa nomor peraturannya. Nah, tapi ada beberapa poin penting terkait upah minimum yang saya bisa sampaikan. Nah, artinya di sini kan ada apa ya, jaring pengaman ini apa sih sebenarnya kan yang disebut jaring pengaman? Batasannya itu kayak apa? Apakah tadi kayak Mbak Dinda singgung yang disebut dengan peningkatan kesejahteraan, ada biaya untuk rekreasi, ada biaya untuk apakah itu juga menjadi bagian dari itu? Sebetulnya itu kan wilayah diskusi hal-hal kayak gitu. Bahwa kemungkinan itu nanti atau bahkan mungkin sebagiannya sudah dimasukkan ke dalam komponen kesejahteraan, artinya kan lebih politis sifatnya ketimbang sesuatu yang betul-betul didiskusikan secara substantif. Nah, itu pertama. Jadi wajar jika orang berharap kehidupannya lebih baik dan pekerjaannya bisa menopang kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, cuma masalahnya kemudian kalau kita bicara soal isunya UMP, nah ini juga isu etis sebetulnya. UMP itu kan suatu yang sangat spesifik ya. Dia tidak bicara tentang peningkatan kesejahteraan semua orang yang bekerja. Padahal tujuan negara kita kan ada ya, artinya kan memajukan kesejahteraan umum ya. Artinya bukan dari kelompok tertentu saja, tapi ya semua masyarakat termasuk ya semua orang yang bekerja. Dan kategori yang disebut dengan buruh, karyawan, pegawai itu sebenarnya kategori yang sangat sempit
dibandingkan begitu kompleksnya yang disebut dengan orang yang bekerja lah gampangnya. Orang yang bekerja itu lebih luas dari buruh, dan buruh hanya sebagian kecil saja daripada orang yang bekerja. Jadi ketika tuntutan kepada UMP atas nama peningkatan kesejahteraan, sebetulnya ketika pertama itu wajar, tapi ketika dia begitu mendapat justifikasi politis sampai diregulasi dan lain-lain, dan bahkan bisa berpotensi, nanti kita akan lihat datanya, berpotensi membuat orang lain jadi sulit mengaksesnya, itu kan menjadi satu masalah etis sendiri. Lain halnya jika kita bandingkan misalnya konsep tentang apa ya, misalnya yang sifatnya universal basic income lah. Terlepas dari kontroversinya, universal basic income berlaku bagi semua orang. Tidak ada semacam pengistimewaan pada kelompok tertentu sehingga dia dapat jatah khusus sementara kelompok yang lain nggak dapat. Kenapa saya bicaranya begini? Karena kita nanti akan lihat. Nanti Haikal saya bisa nunjukin datanya ya. Bisa share nggak nanti ya? Untuk itu. Oh, bisa Mas. Nah, karena ada biar bisa dilihat juga datanya. Bahwa memang sebetulnya kalau kita bicara kesejahteraan, tentu kita harus bicara kesejahteraan yang lebih luas. Nah, kalau kita kaitkan dengan negara kita yang memang tujuan memajukan kesejahteraan umum, artinya di situ dan bekerja adalah caranya. Maka sebetulnya yang terbaik menurut saya adalah bagaimana pertama negara bisa menciptakan akses seluas-luasnya untuk pekerjaan, itu pertama. Dan yang kedua, jika memang peningkatan taraf kesejahteraan terus dilakukan, maka sebisa mungkin dia bisa diakses oleh semua orang. Jadi kalau ada istilah UMP, ya jangan hanya UMP dalam arti untuk sekelompok orang, tapi juga semua orang punya kesempatan untuk menikmati kesejahteraan yang sama. Nah, pertanyaannya mungkin nggak kita melakukan itu sebenarnya kan? Teman-teman pernah bayangkan nggak kayak gini misalnya? Upah minimum itu kan sebetulnya kalau dari bahasa libertarian semacam harga minimum untuk kalau dalam konteks pekerjaan berarti untuk jasa ya. Tapi kalau kita bicara dalam lebih luas, harga minimum untuk barang ataupun jasa yang kita jual belikan kepada orang lain. Pernah nggak teman-teman ngebayangin kalau tuntutan semacam itu muncul dari misalnya tukang bakso, dia pengen ada harga minimum bakso. Harusnya kita dukung ya. Kalau kita pakai logika yang sama dengan buruh, dengan ingin meningkatkan kesejahteraan, maka harusnya kita dukung itu dong. Kenapa nggak boleh kalau buruh bisa minta upah minimum, harga minimum untuk jasanya, kenapa tukang bakso nggak bisa minta ditetapkan harga minimum untuk bakso yang dia jual? Ada banyak sekali nanti yang bisa kita ulas. Kenapa kebijakan upah minimum yang begitu eksklusif ini mencederai rasa keadilan sebetulnya kalau kita lihat dari sudut pandang ketenaga kerjaan yang lebih luas. Itu isu etik menurut saya yang penting di luar soal data-data empirik yang oke, langsung aja nih. Mana ya, kok nggak muncul? Sebentar. Oke. 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 Teman-teman bisa kelihatan ya? Bisa Mas. Oke. Nah, ini diambil dari studi yang udah diupdate sebenarnya dan emang sengaja dibikin buat SK ini. Jadi sebagian mostly datanya data update walaupun sebetulnya studi kita sendiri belum selesai. Jadi ini salah satu bentuk gawean rutinnya indeks lah, mengupdate data-data ketenagakerjaan ya. Nah,
Kalau kita lihat sebetulnya, ini saya pasang judulnya Haikal, walaupun saya nggak yakin bisa menjawab atau enggak. Nah, ini tadi yang saya singgung. Nah, ini argumen yang sering dipakai kan, bahwa kebijakan upah minimum itu memang menurut sebagian kalangan ya, diperlukan untuk menjamin adanya upah yang mesejahterakan bagi pekerja. Nah, upah minimum itu juga ya yang diberikan kepada pekerja diyakini akan punya dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Misalnya argumen yang sering dipakai peningkatan daya beli pekerja, maka nanti pekerja jadi bisa belanja, jadi bisa, dan itu akan mendorong sektor-sektor lain, termasuk sektor-sektor yang di luar perburuhan. Argumen yang sering dipakai seperti itu. Faktanya memang upah minimum itu artinya kan argumen ini cenderung didukung, karena akhirnya kalau kita lihat datanya sendiri, upah minimum itu cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kayak apa peningkatannya? Nah, kita hold dulu karena ada beberapa hal kalau kita ngomong soal ketenaga kerjaan yang perlu kita biar persepsinya sama terkait beberapa konsep kunci dalam ketenaga kerjaan. Ini pertanyaan yang saya kira coba saya sarikan dari Haikal, bagaimana dampaknya terhadap perluasan kesempatan kerja, bagaimana dampak upah minimum terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, termasuk pekerja di situ. Kita lihat. Nah, ini yang saya maksud. Kalau kita bicara tentang, mudah-mudahan nggak terlalu kecil ya. Kita perlu paham dulu struktur demografi ketenaga kerjaan itu kayak apa. Dan kalau kita ngelihat, ini saya langsung masukin angkanya, angka 2021, angka bulan Agustus. Tapi lupakan dulu angkanya. Kita lihat cara memahami demografi ketenaga kerjaan. Pertama kita harus membreakdown apa itu konsep populasi dari seluruh penduduk, lalu dari situ kita akan ketemu yang disebut dengan penduduk usia kerja, penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, 15 tahun atau lebih, dan di luar itu adalah penduduk non usia kerja yang tidak jadi subjek pembicaraan kita. Nah, di antara penduduk usia kerja yang pada Agustus 2021 jumlahnya 206 jutaan, itu dibagi lagi. Ada kelompok yang disebut dengan angkatan kerja, dan ada yang disebut dengan bukan angkatan kerja. Yang angkatan kerja jumlahnya 140 jutaan, yang bukan angkatan kerja jumlahnya 66 jutaan. Yang bukan angkatan kerja juga bukan subjek kita. Nah, apa sih yang bukan angkatan kerja itu? Yang pertama jelas itu yang mengurus rumah tangga. Itu 40 jutaan orang. Lalu yang masih sekolah atau masih kuliah, nah itu 14 jutaan orang. Dan beberapa aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan ekonomi intinya. Nah itu 11 jutaan. Nah di kalangan angkatan kerja itu kita bagi dua lagi, ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Pada Agustus 2021 yang tidak bekerja itu 9.100.000-an orang. Nah, yang bekerjanya 131 juta lebih. Nah, kalau kita ngelihat kayak gini ya, bekerja itu kan jadi suatu istilah yang sangat luas sebetulnya kan. Intinya bekerja itu adalah bagaimana kita mendapatkan manfaat ekonomi sebenarnya dari apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita memahami konsep pekerjaan seperti itu, maka buruh cuma satu elemen kecil aja di dalam konsep bekerja yang sangat luas. Nah, seperti yang biasa dibagi di dunia ketenaga kerjaan, biasanya ada istilah formal, non formal. Nah, itu apa sih formal dan non formal? Itu ada definisinya, tapi gampangnya kira-kira gini. Di formal itu cuma ada dua kelompok. Pertama, penduduk yang bekerjanya sebagai pengusaha dan dia dibantu buruh tetap. Gampangnya ini majikan yang punya buruh tetap. Nah, jumlahnya itu ada 4 jutaan orang. Kelompok formal yang lain yang disebut dengan buruh, karyawan, pegawai. Gampangnya buruh lah semuanya itu. Itu jumlahnya 49 jutaan orang pada Agustus 2021. Nah, kalau kita breakdown lagi khusus buruh, karyawan, pegawai ini, hampir 5 juta itu kerja di sektor publik. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan keamanan, sama jaminan sosial wajib. Ini istilah baku yang digunakan dalam statistik ketenaga kerjaan ya. Nah, itu 4 juta sendiri, hampir 5 juta bahkan. Selebihnya itu sektor-sektor lain kayak pertanian, kayak industri, pariwisata, transportasi.
Nah, semua hal pendidikan, kesehatan, nah jumlahnya itu buruhnya di sektor-sektor lain itu yang banyak itu ada 44 jutaan. Sekarang kita lihat coba, kalau kita bandingin dengan total angkatan kerjanya, kenapa dengan angkatan kerja bukan hanya yang bekerja? Karena ini yang jadi subjek perhitungan sebetulnya, yang menunjukkan seberapa sih terserap angkatan kerja yang tiap tahun nambah itu. Ternyata buruh, kalau kita dihadapkan ke jumlah angkatan kerja yang 140 jutaan, kecil sekali sebetulnya jumlahnya. Dia hanya 49 juta totalnya. Itu termasuk PNS bahkan. Bahkan kalaupun kita bandingkan hanya kelompok yang bekerja, juga nggak terlalu besar. Nah, lalu kita tengok yang sebelahnya, kelompok yang non-formal. Nah, kelompok non-formal itu pertama ada orang yang berusaha sendiri. Kayak apa itu orang yang berusaha sendiri? Nanti ada, kita coba lihat definisi-definisinya. Lalu ada yang berusaha dibantu buruh tidak tetap, bahkan buruh tidak dibayar. Oh ada ya buruh tidak dibayar? Ada sebenarnya. Lalu ada kelompok pekerja bebas, yang dibagi lagi kelompok pekerja bebas pertanian dan pekerja bebas di non-pertanian. Ada juga kelompok pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Dan jumlahnya luar biasa besar. 17 juta orang dengan status bekerja itu adalah pekerja keluarga yang tidak dibayar. Boro-boro dia ngomong UMP, ngomong UMK, ngomong upah sektoral, dibayar aja enggak. Nah, kalau kita lihat petanya secara umum antara yang bekerja dan tidak antara yang bekerja saja dulu ya. Karena nanti yang tidak bekerja itu akan kita sebut sebagai pengangguran terbuka. Di antara yang bekerja saja, yang formal itu totalnya 53 juta, itu termasuk 4 juta pengusaha yang punya kemampuan membayar upah pegawai tetap. Yang digaji, yang dibayar upahnya itu 49 juta. Nah, itu di formal. Yang non formal itu 77 juta 900 lebih. 900.000 lebih. Itu yang non formal. Yang nggak relevan ngomong UMP sebenarnya. Nah, mudah-mudahan dari sini teman-teman udah bisa dapat insight-nya. Kenapa saya tadi sempat nyinggung kalau kita ngomong instrumen kesejahteraan dari sudut pandang ketenaga kerjaan, sebetulnya UMP itu jadi isu yang gimana ya? Yang hanya dinikmati segelintir orang sih sebetulnya. Kalau kita bicara dalam konsep ketenaga kerjaan yang lebih luas. Nah, ini beberapa definisi yang lazim digunakan. Jadi apa sih bekerja gitu ya? Ya bekerja secara umum ya dimaksudkan memperoleh keuntungan atau membantu orang lain untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan. Nah, dalam definisi-definisi statistik biasanya hitungannya paling enggak dia bekerja selama 1 jam dalam seminggu terakhir. Jadi simpel banget. Jadi bisa jadi ada orang yang kerjanya cuma berapa jam dihitung bekerja. Kalau kita breakdown lebih detail sampai ke jam kerja dan lain mungkin kita akan sangat prihatin sebetulnya. Walaupun kita sering melihat angka pengangguran turun ya. Tapi konsep bekerjanya kayak gitu rupanya. Lalu ada yang berusaha dibantu buruh tetap tidak dibayar, yaitu berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit 1 orang. Buruh, karyawan, pegawai tetap yang dibayar dengan upah gaji tetap. Baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan. Lalu ada yang berusaha dibantu buruh tidak tetap. Berusaha atas risikonya sendiri, menggunakan buruh, karyawan, pegawai yang tak dibayar, atau pegawai tidak tetap. Lalu ada yang mereka yang bekerja dengan status berusaha sendiri, menanggung resiko ekonomis, misalnya tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan, tapi juga dia tidak membayar pekerja, jadi dia tanggung sendiri, ya dia juga nggak mau bikin misalnya orang tidak dibayar gara-gara dia, akhirnya dia memilih bekerja sendiri. Nah ini ya yang UMP ini nih, buruh, karyawan, pegawai, seseorang yang menerima, yang bekerja pada orang lain atau instansi, kantor, perusahaan secara tetap menerima upah gaji berupa uang maupun barang. Jadi barang pun bisa, kalau misalnya ini mau pakai barang bisa. Nah, lalu ada pekerja bebas, pekerja yang tidak punya majikan tetap, dia tidak bisa digolongkan sebagai buruh, karyawan, pegawai, tapi sebagai pekerja bebas. Nah, itu ada definisinya kapan seseorang bisa disebut memiliki majikan tetap,
dan akhirnya masuk sebagai pekerja sebagai buruh, dan kapan dia tidak bisa menjadi buruh. Lalu ada pekerja keluarga yang tidak dibayar. Pekerja keluarga ya orang yang bekerja membantu orang lain berusaha supaya dapat upah, gaji, penghasilan, tapi dianya sendiri nggak dibayar. Contohnya apa? Misalnya orang tua kita punya warung, punya toko, lalu kita bantu tanpa dibayar. Atau ada sepupu kita, saudara kita ngebantu tanpa dibayar. Nah, itu yang disebut dengan pekerja keluarga tak dibayar. Jumlahnya tahun 2021 aja, Agustus itu 17 juta orang dari orang yang bekerja. Ada lagi pengangguran dan setengah pengangguran. Pengangguran, penduduk yang tidak bekerja pastinya ya, dan aktif mencari pekerjaan. Penduduk yang tidak bekerja sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru. Penduduk yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan. Lucu nih, ini datanya bahkan ada nih. Para penganggur yang sampai sangat frustasi nggak dapat pekerjaan itu ada. Penduduk yang tidak bekerja dan tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Nah, ini apologi lah. Nggak mau dibilang nggak bekerja, jadi dia bilang udah punya pekerjaan, tapi dilihat-lihat kok nggak kerja-kerja gitu kan. Nah, berapa tadi jumlahnya? 9 jutaan itu. Nah, ini yang disebut dengan pengangguran, ini pengangguran terbuka. Nah, itu ada 9 jutaan orang. Dia nggak punya kerjaan sama sekali intinya. Tapi ada juga pekerja tidak penuh. Nah, setengah pengangguran ini masuk ke kelompok pekerja tidak penuh. Penduduk yang kerjanya di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam seminggu. Nah, pekerja tidak penuh itu bisa kita bagi jadi pekerja paruh waktu, artinya dia kerjanya kurang dari 35 jam seminggu, tapi dia nggak lagi mencari pekerjaan, ya, artinya dia merasa oke, cukup gitu kan, atau dicukup-cukupin. Nah, dulu sempat ada istilah pengangguran, setengah pengangguran sukarela. Sementara yang satunya lagi disebut betul-betul setengah pengangguran. Dia memang bekerjanya tidak penuh, dan dia masih mencari pekerjaan yang lebih baik sebetulnya, atau masih mau menerima kerjaan lain dan mungkin akan ninggalin pekerjaan lamanya. Jadi dia setengah terpaksa, kira-kira gitu ya. Setengah pengangguran itu terpaksa, bukan karena dia udah nerima. Nah, definisi-definisi itu kayak ini penting banget kalau kita mau ngebaca secara lebih fair aja gitu. Sebetulnya konstelasinya UMP itu ada di mana sih? Apa betul dia mensejahterakan pekerja, dan kalaupun betul pekerja yang mana? Sebenarnya itu sih pertanyaan pokoknya. Nah, ini data dari 2012 sampai 2021. Nah, kalau kita lihat-lihat distribusinya kayak apa terhadap angkatan kerja. Nanti kita bisa kaitkan sama UMP nanti ya, upah minimum. Jadi yang paling atas, yang merah paling gelap itu adalah angka pengangguran terbuka, orang yang nggak bekerja sama sekali itu. Yang merah yang di bawahnya, yang agak terangan, itu orang-orang yang bekerja tapi tidak sebagai buruh, tidak sebagai pegawai, tidak sebagai karyawan. Termasuk berarti orang-orang yang berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap. Lalu warna biru yang agak muda itu adalah buruh, karyawan, dan pegawai. Yang paling bawah, yang biru gelap, itu adalah berusaha dibantu buruh tetap. Gampangnya yang paling bawah adalah para pengusaha yang punya buruh tetap, yang mempekerjakan kelompok yang kedua, biru muda, buruh, karyawan, pegawai yang dibayar dengan upah tetap. Lalu yang merah adalah orang-orang yang bekerja bukan sebagai buruh, berarti yang kelompok-kelompok tadi itu, yang berusaha sendiri, pekerja tidak dibayar, bahkan ya kelompok itu semua. Dan yang terakhir adalah pengangguran terbuka. Nah, kalau kita lihat dari struktur datanya, proporsinya terhadap angkatan kerja, ini ada yang menarik sebetulnya. Karena kalau kita lihat itu trennya sebetulnya ini yang tadi Haikal sempat singgung, apa sih dampaknya ya? Nanti kita lihat apa betul ada dampaknya nggak UMP. Tapi yang jelas, dari tahun 2012 sampai tahun 2021, kelompok yang berusaha dan dibantu buruh tetap, artinya para pengusaha yang memiliki kemampuan untuk membayar buruh secara tetap tiap bulan, proporsinya terus-terusan turun. Dari 2012 ke 2021, dari 3,30%, dia jadi 2,89%. Artinya semakin berkurang tuh kelompok yang bisa membayar buruh tetap. Nah,
Di buruh tetap, memang trennya relatif stabil, bahkan mungkin terjadi peningkatan sedikit. Artinya ada penambahan dari orang-orang yang berprofesi menjadi buruh. Dari tahun 2012 dari 34%, lalu di tahun 2021 35%. Itu sudah naik setelah kita ada pemulihan ekonomi sedikit ya, karena di tahun 2020 angkanya benar-benar drop dari 38 di 2019, dari 38% menjadi 33%. Jadi memang luar biasa dampak COVID itu. Nah, data-data kayak gini ini bisa menggambarkan kalau kita hubungkan dengan UMP sebetulnya. Kayak apa hubungannya coba kalau kita lihat. Nah, ini beberapa definisi sebelum kita masuk lebih jauh ya kepada upah minimum. Jadi upah minimum itu upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan gubernur. Itu definisi upah minimum secara umum untuk keperluan jaring pengaman. Dia berlaku hanya bagi buruh pekerja dengan masa kurang dari 1 tahun. Dia dibayar tiap bulan atau berdasarkan perhitungan bulanan. Buruh pekerja borongan atau harian lepas dengan kontrak kerja 1-12 bulan dibayar berdasarkan perhitungan bulanan sesuai hari kerja. Jadi sebetulnya kalau kita ngacu ke sini, kelompok yang disebut pekerja bebas itu bisa menerima upah minimum harusnya. Cuma dibayarnya konteksnya sesuai dengan jumlah hari kerjanya. Nah, dari upah minimum itu kemudian di Indonesia itu terbagi ya. Terbagi jadi ada upah minimum provinsi yang berlaku di level provinsi, di seluruh kabupaten kota, lalu ada upah minimum kabupaten kota, dan ada lagi upah minimum sektoral yang dibagi lagi pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Nah, ini datanya sangat banyak dan sangat kompleks, dan kalau kita mau kaji betul-betul satu persatu, ini benar makan waktu yang sangat lama. Jadi saya coba cari agregat-agregatnya aja. Nah, agregat yang saya pakai adalah dari upah minimum provinsi. Nah, itu gambaran upah minimum provinsi kita dari tahun 2012 sampai 2021. Yang garis warna biru itu menunjukkan upah minimum provinsi. Jadi dari 2012 sampai tahun 2020 dia terus naik kecenderungannya. Lalu rem di tahun 2021 ya terkait COVID juga ya, recovery ekonomi. Jadi banyak provinsi-provinsi yang gubernurnya tidak menaikkan upah minimum pada tahun 2021, tapi menggunakan upah minimum tahun 2020. Makanya cenderung rata tuh dari 2020 ke 2021. Tapi dari 2012 sampai 2020 terus naik. Tingkat kenaikannya berbeda-beda. Ini angka agregat dari upah minimum di 34 provinsi. Nah, lalu yang balok-baloknya ini adalah tadi distribusi pekerja tadi. Nah, tadi sempat saya singgung bahwa dari sisi orang-orang yang berusaha dibantu buruh tetap, artinya para pengusaha yang punya kemampuan membayar buruh secara tetap tiap bulan, itu trennya menurun. Jadi ketika UMP naik, justru para pengusahanya berkurang. Coba bayangin. Yang uniknya adalah di saat yang sama, di periode yang sama, jumlah buruh tetap trennya naik. Kebayang nggak sih kayak gini? Ini kita bisa cross data sebetulnya ya. Tapi ada berapa kemungkinan. Pertama, mereka yang tadinya bisa membayar orang, jadi tidak bisa membayar orang secara tetap ya. Mereka kemudian pindah kemana? Bisa jadi mereka akhirnya malah jadi buruh. Ngapain gue kerja kan, harus ngebayar susah banget, mending gue jadi buruh aja, dapat UMP, dapat upah minimum. Gampangnya ya mungkin kayak gitu, nggak tahu, perlu kita periksa detailnya. Tapi ada berapa kemungkinan terjadi switch dari mereka yang tadinya membayar orang secara tetap tiap bulan, itu persentasenya terus berkurang. Nah, tapi buruhnya naik. Nah, dari mana nih masuknya? Ya, dari angkatan kerja baru, dari mungkin dari orang-orang yang tadinya kerjanya non formal terus pindah, itu sangat mungkin terjadi.
hal-hal kayak gitu. Nah, angka pengangguran kita, sejauh kita gunakan definisi pengangguran terbuka yang sering banget kita dengar dari laporan-laporan, itu kan punya kecenderungan bagus ya sebetulnya, kecuali pas masa 2020 yang COVID ya, dan sampai 2021. Tapi dari 2012 sampai 2019, trennya menurun. Nah, kalau kita cuma berhenti sampai sini, kita lihat UMP naik, pengangguran berkurang, orang bisa dengan seolah-olah mengatakan gini, nggak apa-apa tuh UMP naik, buktinya pengangguran berkurang. Kesan yang ditangkap akan seperti itu kalau kita hanya ngelihat bagian-bagian kayak gitu. Tapi begitu kita ngelihat bahwa ternyata pada saat yang sama jumlah pengusaha yang mampu membayar buruh berkurang, lalu lihat itu yang merah nomor 2, orang-orang yang bekerja tapi tidak sebagai buruh itu membesar. Artinya apa itu? Dan jangan lupa di kelompok yang merah yang besar itu, yang sekitar 77 juta di tahun 2021, 17 jutanya adalah orang-orang yang bekerja dengan tidak dibayar. Nah, maksud saya, kalau kita mau bicara tentang konteks kesejahteraan bagi mereka yang bekerja, ya kita letakkan dalam kerangka yang lebih luas, supaya ada rasa keadilan di situ, bahwa akses terhadap kesejahteraan itu tidak hanya dimiliki oleh kelompok yang punya organisasi massa besar dan bisa mengajukan tuntutan dan macam-macam, padahal jumlahnya juga secara proporsi sebetulnya nggak besar-besar amat kalau kita bicara kepentingan ketenaga kerjaan yang lebih luas. Nah, ini hitung-hitungannya kayak gini. Ini bisa lebih kelihatan. Data yang di grafik tadi, kalau kita terjemahkan dalam perhitungan, tabulasi, kita bisa lihat bahwa perubahan upah minimum itu cenderung positif ya pertumbuhannya. Artinya dia memang cenderung mengalami kenaikan dari 2012 sampai 2021. Yang paling besar kenaikannya antara 2012 sampai 2013, itu 19%. Nah, sini sempat membesar lagi ya, 2013 sampai 22%, sampai 2014 masih 13%, 2015 masih 11%, tapi setelah itu cenderung semakin berkurang. Nah, dibanding awal-awalnya. Tapi kalau kita bikin rata-rata pertumbuhannya, sebetulnya mereka tumbuh positif nih, upah minimum itu. Bahwa tahun 2020, 2021 hanya 0,46% tingkat kenaikannya, yaitu karena COVID itu. Tapi kalau kita rata-ratakan dari tahun 2012 sampai 2021, upah minimum itu meningkat secara agregat 10,73% setahun. Nah, dia dikaitkan dengan proporsinya ya, proporsi dari orang-orang yang bekerja, proporsi demografi ketenaga kerjaannya, proporsi orang yang bekerja sebagai pengusaha dibantu buruh tetap justru mengalami penurunan, mengalami pertumbuhan negatif. Artinya kalau kita bikin garis tuh, itu trennya turun. Nah, penurunannya itu 0,05%, nggak besar-besar amat memang, tapi turun 0,05% per tahun. Nah, kelompok buruh, karyawan, pegawai, rata-rata naik 0,10% per tahun. Trennya berarti naik. Yang bukan buruh, yang bukan pegawai, berkurang. Artinya terjadi switch kalau kita lihat data ini kan. Berkurangnya sama lagi, 0,10% per tahun. Jadi secara rata-rata terjadi transisi orang-orang yang tadinya bekerja di sektor non formal pindah ke sektor formal menjadi buruh dengan angka yang sama persis tuh, switch-nya sama-sama 0,10, yang satu nambah, yang satu berkurang. Nah, ini yang mau saya bilang, tapi ternyata proporsi pengangguran terbuka, kita masih ngomongin pengangguran terbuka ya, belum yang setengah pengangguran dan lain-lain, itu justru mengalami penambahan, dia tumbuh positif 0,04% per tahun. Gimana tuh kalau kita hitung kelompok setengah pengangguran, angkanya jauh lebih gede lagi sebetulnya. Nah, jadi kalau kita bicara misalnya pertanyaan pertama, bagaimana dampak kebijakan upah minimum terhadap
perluasan kesempatan kerja, ya kita perlu breakdown sebenarnya kesempatan kerja sebagai apa nih, dengan status sebagai apa gitu kan. Nah, kita bisa lihat dari itu. Tapi bahkan kalau kita bicara secara umum pun sebetulnya tingkat pengangguran kita ya mengalami kenaikan 0,04% setahunnya dari 2012 sampai 2021. Nah, lalu kalau soal pertanyaan kedua, soal bagaimana dampak upah minimum terhadap kesejahteraan, ini juga menarik. Menariknya, nah ini data yang saya kopas langsung kalau ini, karena kebetulan belum selesai analisisnya indeks untuk bagian ini. Jadi saya kopas dan hanya ada untuk 1 tahun, ini data tahun 2020 ya. Dan jadi ini adalah kalkulasi perhitungan, ini ada UMP ya, ada UMP di tiap provinsi dengan basisnya. Dan berapa banyak sih orang yang pekerja ya, buruh yang menerima UMP sesuai atau lebih besar dari UMP dan berapa yang kurang dari UMP. Secara nasional ternyata lebih banyak orang yang bekerja tidak menerima sesuai UMP, lebih kurang dari UMP 52,93%, lebih dari separuh. Sementara yang mendapatkan sama atau lebih besar itu 47%. Nah, apakah ini semata-mata karena pengusahanya nggak taat sama aturan yang sudah ditetapkan, nggak mau bayar sesuai UMP, atau memang secara keekonomian UMP ini semakin nggak masuk akal sebenarnya. Nah, itu perlu dikaji lebih dalam lagi. Tapi kalau secara sekilas kita lihat kayak tadi, sebetulnya kita bisa lihat ya memang ada dampaknya secara keekonomian, bahwa pengusahanya jadi berkurang, kemampuan tadinya ada sekian pengusaha yang bisa membayar gaji tetap karena UMP-nya naik terus, ya jadi berkurang jumlah pengusahanya yang bisa bayar gaji tetap. Pindahlah mereka ke sektor non formal kan, atau malah mungkin jadi pekerja non formalnya. Nah, ini kalau kita bicara dari aspek kesejahteraannya ya. Jadi bahkan UMP sendiri begitu diberlakukan, dia nggak bisa juga membuat semua orang yang disebut buruh itu menerima sesuai UMP akhirnya. Masih ada 47%-an yang tidak bisa menerima sesuai UMP. Dan ini perlu kajian yang lebih teliti lagi. Kenapa bisa seperti itu? Nah ini pembandingnya. Kalau kita bicara kesejahteraannya. Jadi ada rata-rata UMP, ini saya ambil data tahun 2021 aja. Rata-rata UMP tahun 2021 secara agregat 2,684 juta. Rata-rata upah buruh karyawan pegawai 2,7 juta. Dia di atas rata-rata UMP. Rata-rata penghasilan orang yang berusaha sendiri itu 1,66 juta. Rata-rata upah pekerja bebas itu hanya 1,37 juta. Jadi kalau kita bicara tentang meregulasi UMP, ya sebetulnya kita hanya bicara 35% ini, si kelompok 35%. Kita nggak lagi sedang ngomongin orang-orang yang fight sendiri, berusaha sendiri di tengah kesulitan lapangan kerja, atau dia menciptakan lapangan kerja, walaupun dia nggak bisa membayar dengan upah minimum ya, tapi dia menciptakan lapangan kerja buat dirinya sendiri dan buat orang lain. Lalu para pekerja bebas. Nah, itu yang saya sebut kenapa kalau kita bicara UMP, sebetulnya kita sedang membicarakan kesejahteraan secara sangat sektarian sih sebetulnya. Hanya buat sekelompok orang, bukan untuk seluruh penduduk yang bekerja dan berkontribusi bagi ekonomi. Nah, terakhir, ada data terakhir, itu dari, saya sebagai, ini aja, sampel aja sih sebetulnya. Itu di Jawa Barat. Datanya nggak terlalu lengkap. Tapi ini lebih kelihatan gambarannya. Sama struktur datanya, tapi ini hanya untuk Jawa Barat. Berdasarkan UMP Jawa Barat, ukurannya. Dan demografi ketenaga kerjaannya juga hanya untuk demografi ketenaga kerjaan di Jawa Barat. Sama itu trennya. Dari tahun 2017, karena datanya hanya ada dari situ, yang sempat kita dapat, sampai tahun 2021, jumlah pengusahanya turun.
Dari 3,81% jadi 2,99% ketika UMP naik. Nah, jumlah buruhnya ya pasang surut aja, tapi nggak jauh-jauh dari angka 40-an%, kecuali pada masa COVID dan pasca COVID 2021. Nah, tren yang samanya juga adalah membesarnya jumlah pekerja non formal, termasuk orang-orang setengah pengangguran. Nah, tingkat penganggurannya ya samalah trennya dengan tren nasional. Sempat mengecil lalu membesar lagi, dan itu lebih karena faktor COVID. Tapi yang mau saya tekankan sebetulnya, kita sebetulnya jangan terlalu bergembira ketika kita dengar laporan angka pengangguran kita turun, karena konsep bekerja kita itu pun, orang yang bekerja itu termasuk orang-orang yang bekerjanya nggak dibayar sebenarnya, dan orang-orang yang bekerja dengan upah yang juga sangat kecil. Nah, yang ingin saya tekankan, kalau kita mau bicara tentang kesejahteraan pekerja, yang kita ingin bicara tentang kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, maka sebetulnya isunya harus lebih gede dari upah minimum. Yang didorong itu bukan upah minimum, tapi bagaimana akses pekerjaan formal itu bisa terdistribusi secara lebih luas. Karena di pekerjaan formal itu ada kontrak yang lebih pasti, ada upah tiap bulan yang diterima. Ini nggak ngomong nilai UMP-nya nih, tapi kepastian menerima upah tiap bulan aja, supaya bisa dinikmati lebih banyak orang. Nah, saya sendiri cenderung melihatnya lebih ke arah situ, ketimbang kita mendorong naik terus tapi hanya untuk 35% orang, sementara di sisi lain ada kelompok yang besar yang cenderung turun terus upahnya. Nah, saya kira itu bisa kita jadikan bahan renungan dan diskusi ya. Sebaiknya gimana pola kita, dan kalau saya boleh sedikit ideologis, ya kalau buat saya sih ya, sama seperti sebagian besar orang di luar para buruh yang menuntut kenaikan upah minimum, mostly kehidupan kita itu dilakukan lewat pendekatan sukarela, transaksi sukarela. Kita beli bakso, kita bayar tanpa aturan upah minimum. Kita dulu waktu belum zaman ojek online, tawar-menawar dengan ojek pangkalan tanpa upah minimum, tanpa trade minimum. Apalagi ya, banyak banget dalam kehidupan kita sebetulnya kita tidak pakai aturan upah minimum. Kita mempekerjakan misalnya buat bantu-bantu membangun rumah, renovasi atau apa, juga tidak ada aturan upah minimum di situ. Betul-betul voluntary transaction, dan sebagian besar manusia Indonesia yang bekerja itu hidup dengan pendekatan yang sangat voluntary, baik membayar maupun menerima upah. Nah, apakah mereka sejahtera? Ya mungkin enggak, karena datanya mengatakan itu ya. Datanya mengatakan bahwa memang mereka menerima upah yang cenderung lebih rendah dibandingkan kelompok buruh. Tapi apakah itu jawabannya adalah upah minimum? Kalau itu jawabannya upah minimum, kenapa kelompok yang lain tidak juga dibikinkan upah minimum? Ribet kan kita jadinya kalau memang itu dianggap solusinya. Nah, makanya bagi saya yang lebih masuk akal bukannya mendorong terus kenaikan upah minimum atau membuat semua orang punya upah minimum, tapi yang lebih baik adalah bagaimana memperluas terus akses kepada pekerjaan formal yang punya kepastian kontrak dan lain-lain. Nah, kalau untuk kesejahteraan, saya kira itu berbanding lurus. Saya nggak sempat masukin datanya, dengan tingkat pendidikan, dengan skill kompetensi dan lain-lain, ketimbang lewat regulasi dan lain-lain. Karena banyak juga sebetulnya orang-orang yang digaji di atas upah minimum. Kalau kita bicara itu ya, di antara itu kan semuanya angka agregat. Ada juga orang yang digaji di atas upah minimum, bahkan walaupun mereka nggak pernah nuntut upah minimum. Nah, itulah kira-kira yang kita perlu membedakan ininya, peta-peta masalahnya dulu kayak apa. Kayaknya itu sih kayaknya yang bisa saya sampaikan. Nggak tahu, mudah-mudahan nggak garing ya, kan isinya data. Kalau saya masukin lebih banyak data lagi mungkin akan lebih garing lagi. Jadi mudah-mudahan kita udah bisa diskusi. Oke, beneran habis. Oke, saya kembalikan ke Haikal deh. Makasih Haikal. Oke, thank you banget tadi Mas Anang untuk pemaparannya.
Nah, ini pemaparannya komprehensif banget. Datanya juga tadi lengkap banget. Nah, ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau misalnya di sini ada teman-teman yang ingin bertanya atau berkomentar pada Mas Anang, atau mungkin punya pandangan yang beda gitu ya, bisa raise hand. Nah, nanti akan saya beri kesempatan langsung bila ini bertanya atau menyampaikan tanggapannya atau pandangannya, atau bisa juga lewat chat. Nanti akan saya bacakan selaku moderator pertanyaan atau komentar kepada Mas Anang. Nah, ini sudah ada raise hand dari Mas Fahri ya. Sebentar. Halo, bisa di-unmute Mas Fahri atau Pak Fahri? Halo? Ya, ini mungkin lagi ada gangguan ya, jadi nggak bisa di-unmute dari Pak Fahri. Mungkin kalau dari saya sendiri sih, Mas Anang tadi penjelasannya sudah sangat komprehensif banget gitu ya. Tadi berarti saya menarik kesimpulan terakhir di bidang Mas Anang, kalau misalnya kita memang tujuannya itu, itu ingin meningkatkan kesejahteraan gitu ya, nggak bisa cuma sekedar hanya berfokus pada upah minimum gitu kan, tapi juga gimana supaya kita menyusun kebijakan yang membuat pekerjaan-pekerjaan formal ini bisa lebih mudah diakses gitu kan, bisa lebih mudah tersebar kepada banyak orang. Ya. Karena kayak tadi Mas Anang sempat sampaikan kan, karena itu ada kontrak yang jelas, terus mereka juga bisa dapat kepastian kan bulanan sekian, dapat penghasilan. Dan ya kalau misalnya kita ingin membuat kebijakan yang EMI itu untuk meningkatkan jumlah pekerjaan formal, ya mau nggak mau ya kemudahan untuk melakukan usaha harus diperluas juga gitu kan. Yes. Orang jangan semakin dipersulit untuk bikin usaha, untuk investasi. Para pengusaha semakin berkurang kan, datanya mengatakan itu soalnya jumlah Ya, proporsinya makin kurang. Iya, jadi ya harus ada insentifnya untuk para pelaku usaha harus semakin besar gitu untuk mereka bisa mampu membuka usaha. Nah, tadi kalau misalnya tadi dari Mas Nanang seperti itu gitu ya, datanya menunjukkan demikian. Nah, kalau misalnya ini saya coba coba jadi devil's advocate supaya diskusi nanti bisa jalan gitu. Nah, kalau misalnya gitu, berarti terus di mana misalnya menurut Mas Nanang peran misalnya serikat buruh di situ gitu ya? Maka kan misalnya Mas Nanang menyampaikan kalau misalnya yang bisa menikmati itu hanya sebagian kelompok gitu, aja gitu ya. Misalnya yang dia tergabung dalam asosiasi besar, sebenarnya jumlahnya nggak gede-gede amat compare tuh tenaga kerja yang lain gitu kan. Nah, terus di situ kalau menurut Mas Nanang dari situ di mana misalnya peran serikat buruh, apakah mereka misalnya, karena kan kita salah satu prinsip kita pegang itu kan kebiasaan berasosiasi gitu kan, freedom of association, freedom of speech. Nah, di situ kalau misalnya teman-teman kita para pekerja misalnya mereka ingin berasosiasi gitu kan dalam suatu serikat, ya itu sebenarnya perannya juga harus dijaga juga kan, Mas. Yep. Nah, itu tanggapan terhadap itu kira-kira dari Mas Anang gimana? Dipersilakan, Mas. Ya, kebebasan berasosiasi ya harus terus dijamin ya, termasuk bahkan kebebasan asosiasi itu untuk menegosiasikan kepentingan upahnya ya. Jadi buat saya sih nggak ada masalah. Jadi ada banyak asosiasi pekerja, asosiasi buruh, seperti yang sekarang ini sangat nggak masalah. Ada partai buruh juga itu bagus. Jadi yang menurut saya masalah sebetulnya bukan soal keberadaan asosiasi-asosiasi itu ataupun keinginan agar upahnya naik, bukan di situ masalahnya. Yang jadi masalah itu adalah ketika upaya itu ditujukan untuk menekan pemerintah, lalu muncul regulasi yang membuat munculnya kebijakan upah minimum yang sebetulnya kebijakan itu ya kita nggak bisa menutup mata ya, ada kepentingan kelompok, ada kepentingan yang sifatnya partisan, kalau kata sektarian terlalu kasar ya.
Tapi namanya sebuah regulasi itu kan paksaan kan, sebuah paksaan. Nah, sementara sebetulnya kalau kita ngelihat dalam banyak dunia yang lain, dalam ketenaga kerjaan, hampir semua transaksi itu sifatnya betul-betul sukarela. Sifatnya benar-benar sukarela. Nah, maksud saya adalah nggak apa-apa berasosiasi, nggak apa-apa punya aspirasi peningkatan upah, nggak apa-apa bernegosiasi dengan pengusaha, nggak apa-apa. Tapi nggak perlu menuntut regulasi. Biarkan itu jadi hubungan kesepakatan antara pemberi kerja dan orang yang bekerja. Sama seperti semua transaksi pada umumnya, yang nggak perlu pakai regulasi-regulasian. Saya sih cuma pengen bilang, gimana ya? Kebayang nggak sih kalau misalnya kebebasan berasosiasi tumbuh, lalu kemudian ada banyak asosiasi, lalu kemudian setiap asosiasi menuntut harga minimum untuk barang yang dibeli dari dia. Itu aja sih. Artinya apa yang terjadi? Semua harga akan naik. Dan kita akan terus naikin harga terus. Karena semuanya, ya kita tahu lah, ketika satu titik diintervensi, maka dia akan memberi dampak pada hal yang lain sebetulnya. Ongkos yang tambah tinggi, harga barang jasa yang semakin tinggi. Dan ketika itu menjadi percontohan, semua orang akhirnya melakukan itu, mengandalkan asosiasinya, mengandalkan masanya untuk menekan regulasi, ya kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Tapi kalau semuanya dilakukan secara sukarela, misalnya kayak contoh mirip kita tawar-menawar ketika sedang bertransaksi pekerjaan atau apapun ya. Saya sering tuh tawar-menawar kayak gitu, misalnya kalau saya diminta bantuin apa gitu ya, kerja gitu ya, saya tawar-menawar. Ya kadang oke, kadang enggak, ya kayak gitu aja sebetulnya. Gimana ya? Nggak ada masalah Ikal intinya soal itu. Soal kebebasan berasosiasi buruh, termasuk memperjuangkan upahnya untuk naik terus selama itu tidak menggunakan tekanan politik ke regulasi sih. Itu aja. Oke, thank you Mas Anang tadi itu tanggapannya. Nah, ini dari Mas Fahri ingin bertanya lagi. Halo Mas, atau Pak Fahri, ini bisa di-unmute? Atau mungkin kalau nggak bisa di-unmute, mungkin bisa ngetik lewat chat ya, nanti akan saya bacakan. Halo, Mas Fahri atau Pak Fahri? Oke, mungkin lagi ada gangguan ini Mas Fahrinya, koneksinya mungkin. Kalau gitu dari ke Mbak Dinda dulu aja deh. Halo Mbak Dinda, ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan Mbak. Thank you, thank you Haikal, Mas Nanang. Tadi ini paparannya menarik. Sesungguhnya kalau teman-teman melihat tadi presentasi Mas Nanang itu pun agregat ya, tapi artinya ada highlight yang kalau kita di libertarian melihat unintended consequences ya dari suatu kebijakan. Ini mengingatkan saya pada pandangan Prof. Indraswari dari Parahyangan. Kemarin itu kan saya moderatorin acaranya Komnas Perempuan sama Lemhanas. Dan satu poin yang saya rasa juga relevan dengan yang tadi Mas Nanang sampaikan nih. Tadi Mas Nanang kan bilang, jangan apa-apa munculnya di kebijakan. Nah, Prof. Indraswari itu juga mengatakan dalam konteks hukum, sebenarnya upaya untuk mengatur masyarakat, kalaupun itu ada, ya nggak harus instrumen kebijakan atau hukum, karena kan ada norma, ya kan? Ada MORS, ada segala macam gitu. Memang akan menjadi kompleks ketika kita bicara apa-apa intervensinya dalam tataran formal, baru digeneralisir misalnya. Tadi kan paparannya Mas Nanang yang saya ingin tanya tuh terutama soal pengusaha yang jumlahnya menurun. Kalau dari indeks sendiri, kalau dari data detailnya itu tuh pengusaha apa ya? Pengusaha UMKM kah atau pengusaha di skala apa? Karena itu menarik gitu, dan produk apa? Kalau mungkin ada datanya gitu. Itu satu. Dan ini juga menarik kalau dari paparan Mas Nanang tadi kan terkesan ketika mempush satu kebijakan itu malah mendiskriminasi yang lain gitu. Itu malah menjadi peraturan yang diskriminatif untuk yang tadi, yang memang dia bekerja untuk dirinya sendiri, dan mungkin ya wajar pilihan rasional untuk tidak mempekerjakan orang lain kalau harus berdasarkan upah minimum ya. Seperti itu gitu. Dan itu tentu saja menghambat semangat kewirausahaan, karena buat apa kalau kayak begitu, lebih baik saya mempekerjakan ibaratnya diri gue sendiri aja atau orang yang tidak perlu dibayar tapi nanti kita bagi hasil. Dan memang menarik nih sebenarnya gitu ketika
kita tahu harga pasar, tapi selalu ada ruang untuk sifatnya yang itu tadi ya, negosiasi yang transaksional aja. Maksudnya tidak perlu juga, karena saya ingat ini juga sih Mas Nanang, yang di mana ya, di Sri Lanka di Sri Lanka ya, yang harga teh itu ditentukan batas minimumnya gitu. Dan ibaratnya kalau ada yang menjual lebih murah dari itu, tokonya bisa ditutup. Padahal itu teh itu kan sebenarnya satu komoditas utama yang dikonsumsi. Dan itu mengerikan betapa intervensi pemerintah, termasuk ketika mereka menerapkan pajak begitu tinggi ke pembalut. Ini yang ada di buku Kemiskinan Kebebasan itu, Mas Nanang. Dan ini kita menyaksikan juga di sisi ini. Saya sepakat dengan Mas Nanang bilang tadi soal kebebasan berasosiasi, ya biarin aja. Cuma mungkin ini membuat kita berefleksi ya. Apa iya itu jalan the only way gitu. Dan kita jadi lupa ketika, oh iya, satu kelompok ini mendapatkan peningkatan quote-unquote kesejahteraan, tapi di sisi lain masih banyak tuh yang tergeret-geret, yang berdarah-darah gitu, yang mungkin jadi nggak diperhatikan karena dia tidak masuk dalam kategori formal dan bisa diatur. Dan dalam konteks itu saya pikir makanya aturannya jadi tidak inklusif dan tidak diskriminatif gitu. Dia menyuarakan kepentingan orang-orang yang punya asosiasi, mungkin itu kelebihannya asosiasi ya, bisa jadi kelompok penekan. Tapi untuk kelompok yang tidak berdaya dalam tanda kutip, memang tidak ada asosiasinya, kayak petani itu kan nggak semuanya juga ikut asosiasi ya. Ya itu mungkin malah mereka nggak kepikiran seperti itu, karena kayak ibu angkat saya di Pangkep itu juga nggak ada lah dia ngitung kangkung organik. Saya sih malah mikir kangkung organik kan mahal, Mas Nanang. Tapi dia tuh ya enggak, dia bilang itu 4.000. Ya udah nggak apa-apa, namanya ibadah, biar tetangga tuh juga sehat, tahu juga menanam organik. Sampai saya bilang, ya ampun Bu, itu harganya segitu gitu kan. Tapi itu transaksi yang berjalan, nggak mengurangi pembelinya dia juga, semuanya happy gitu. Dan orang punya logikanya masing-masing gitu kali ya. Misalnya banget lah ya ini ya, maksudnya kayak orang punya value sendiri terhadap itu, dan itu memang nggak bisa dipahami. Nah, terkait dengan hal itu, Mas Nanang, unintended consequences terhadap kelompok lain yang jadi tidak diperhatikan itu somehow, ada nggak sih kalau dari studi indeks yang mensurvei hal itu? Saya nggak tahu apakah secara ada studi kualitatifnya juga, literaturnya yang mungkin meng-highlight concern orang-orang yang di luar yang diperjuangkan UMP-nya ini gitu. Karena ini jadi menarik juga gitu, karena kalau orang hanya melihat oh ini ada kelompok yang bersuara, yang nggak bersuara bukan yang nggak penting kan sebenarnya, karena mereka kan bagian dari ekosistem ekonomi kita. Mungkin pandangan Mas Nanang seperti apa? Karena saya pikir ini kita perlu belajar deh. Ini mengingatkan saya dengan kebijakan subsidi BBM. Iya, benar. Mirip kan? Itu siapa, Mas Nanang, yang dibantu itu siapa? Tapi kita teriak-teriak menyalahkan gitu. Padahal ya itu yang tadi tangki mobilnya paling gede, Mbak, yang diuntungkan. Makanya punya mobil yang apa, tapi ya akhirnya jadi salah kaprah. Subsidinya tidak ke arah produktif, tapi ya mungkin ya ini ya karena ada intervensi politik, narasi-narasi yang kurang tepat ya. Kalau saya rasa kalau disumpelin data kayak yang disampaikan oleh teman-teman indeks, mungkin setidaknya ini menjadi refleksi gitu. Jadi orang berpikir bagaimana atau apa yang perlu dilakukan ketika melihat kebijakan seperti ini, terutama konsekuensinya. Ini mumpung Pak Bahri masih ada nih, ada videonya, mungkin bisa ditampung sekalian kali ya. Thank you Mas Nanang. Ya, makasih Mbak. Oke. Boleh banget Pak Bahri, dipersilakan Pak. Kalau datang nggak Pak? Masih di mute Pak. Masih ke mute. Belum ada suaranya. Bisa di-unmute. Halo? Oh iya, sekarang baru ada suara. Dipersilakan. Ya, Pak Bahri kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih Mas Haikal yang membuat program ini menjadi rutinitas. Saya sangat berterima kasih, menambah wawasan saya. Jadi persoalan upah minimum ini sebenarnya yang menjadi persoalan adalah salah satunya di Dewan Pengupahan Daerah. Kadang Dewan Pengupahan Daerah ini tidak pernah melakukan pendataan kepada buruh gitu. Dan para pengusaha pun tidak tertarik untuk melaporkan berapa karyawannya. Halo, Mas Haikal?
Ya, Siap. dipersilakan Halo. Pak Fahri. Hanya itu Mas Haikal, hanya itu. Oke. Peran apa Dewan Pengupahan Daerah di tingkat kabupaten kota dan provinsi ini fungsinya kurang proaktif untuk mendata berapa buruh di perusahaan-perusahaan yang ada di daerah gitu. Hanya masukan aja Mas Haikal. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Fahri tadi untuk tanggapannya. Kepada Mas Anang dipersilakan Mas tadi komentar dan juga tanggapan dari Mbak Dinda dan juga dari Pak Fahri. Ya, soal Dewan Pengupahan ya itu betul ya, karena itu kan lembaga yang vital ya, lembaga yang vital dan dia punya pengaruh besar terhadap kebijakan pengupahan, karena sebelum gubernur menetapkan entah upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota sektoral, itu semua perlu rekomendasi dari Dewan Pengupahan, nggak bisa serta merta begitu kan, nggak bisa serta merta. Di samping tentu saja kalau di tingkat kabupaten kota ya dia perlu juga rekomendasi dari kepala daerah. Intinya vital banget peran Dewan Pengupahan. Saya setuju banget kalau kita sangat perlu data yang semakin kaya ya, kalau artinya yang bisa betul-betul memotret kondisi real di lapangan itu kayak apa sih sebenarnya kan, yang update, yang terus menerus. Ya termasuk buruh pastinya, karena Dewan Pengupahan memang berkorelasi kuat ke situ dalam konteks hubungan industrial ya. Tetapi juga kalau saya ngelihat akan lebih inklusif jika kita bicara upah itu dalam skala yang lebih luas. Upah dalam skala penghasilan bukan hanya mereka yang bekerja secara formal di perusahaan-perusahaan, tapi juga orang-orang yang saya bilang kelompok 60% itu, yang 77 juta itu nggak ada yang ngomongin nasibnya kan. Karena mereka nggak punya asosiasi, mereka nggak punya, mungkin nggak banyak juga orang yang diskusi kayak kita nih ngomongin nasib 60-an juta orang, dapat 77 juta orang itu kan. Yang banyak didengar itu kan pasti diskusi-diskusi tentang nasib yang 35% itu, yang berapa puluh juta itu, termasuk PNS 4 juta lagi itu. Ya, intinya saya sangat setuju dengan Pak Hari bahwa kita perlu terus mengupdate perkembangan kesejahteraan di masyarakat, dan bagaimana data-data itu digunakan untuk membangun pendekatan kesejahteraan yang lebih inklusif. Nah, data-data yang saya gunakan ini kan data survei ya sebetulnya ya, bukan data yang betul-betul kayak dihitung one by one gitu ya. Kalau tadi Pak Fahri bilang kan perusahaan-perusahaan mengupdate, lalu UMKM mengupdate kan gitu ya idealnya. Itu keren banget kalau kita punya database yang betul-betul one by one gitu ngitungnya kan. Nah, sementara data-data yang sekarang digunakan termasuk oleh saya bahkan dalam pengambilan kebijakan itu semua data survei, data-data soal jenis pengusaha apa itu ada karena garis besarnya sih begini Mbak, yang kita bagi itu klasifikasinya, pengusaha yang kita sebut turun itu memang pengusaha-pengusaha yang sudah pasti memiliki buruh tetap ya, udah pastinya ya, dan levelnya itu mostly itu memang pengusaha industri besar dan sedang, sebagian besarnya ya, nggak semua. Nah, karena kenapa? Mereka yang ada di pengusaha kecil, mikro gitu ya, itu sebagian besar itu di kelompok yang non formal itu Mbak Dinda, posisinya mereka. Ini juga distribusi industrinya juga semua industri sebenarnya. Jadi kalau kita klasifikasikan itu bahkan kita bisa detail sampai ke misalnya nih, yang mengalami penurunan ini sebenarnya sektor mana? Apakah sektor pertanian gitu kan? Apakah sektor industri yang pengusahanya berkurang? Nah itu kita bisa klasifikasikan sampai ke situ sebenarnya. Saya lupa sih datanya kan, dan nggak sempat saya masukkan ya karena lagi bikin time seriesnya soalnya. Jadi mau ngelihat tren tahunan gitu. Jadi seperti apa? Nah, tapi data-data itu bisa, dan yang kelihatan sepintas saya lihat memang trennya itu yang berkurang itu di industri pengolahan yang banyak mengalami pengurangan ya, pengurangan jumlah populasi pengusaha
yang paling bawah itu banyak di situ. Ya ada juga pengusaha di bidang pertanian termasuk perkebunan, itu ada hampir semuanya. Nah yang stabil itu cuma karena dia nggak masuk sektor, ya nggak ada itu pengusaha di bidang administrasi pemerintahan, itu nggak ada. Jadi satu-satunya sektor yang nggak ada pengusahanya, Mbak Dinda, itu adalah sektor administrasi pemerintahan karena pengusahanya negara. Jadi dia nggak ada populasi pengusahanya. Tapi untuk yang lain semua ada. Nah, pekerjaannya pun itu kita bisa klasifikasi lagi. Kalau mau breakdown, misalnya buruh yang paling banyak berkurang itu buruh di sektor apa, itu bisa sampai ke situ. Pekerja non formal yang banyak berkurang di sektor apa, penganggurannya nih yang berkurang di sektor apa, atau jangan-jangan ini kan agregat ya, ada juga yang bertambah. Nah, jadi memang akan lebih bagus kalau diskusinya bisa sampai sedetil itu ya. Ya, saya belum sempat aja mengupdate sampai ke tingkat yang sangat detail seperti itu untuk keperluan diskusi ini. Tapi yang bisa ya agregat-agregat seperti itu. Nah, untuk kebijakan yang inklusif dan tadi terkait asosiasi-asosiasi ya, apa enggak jadi semacam ini ya, dihadapkan gimana dengan nasib orang-orang yang nggak punya asosiasi, nggak punya apa. Nah, saya kira persisnya sih di situ sih Mbak, peran dari lembaga-lembaga kayak kita ya, kayak Suara Kebebasan, kayak Indeks, dan mungkin beberapa lembaga lain juga untuk memotret gambaran yang lebih utuh tentang situasi ketenaga kerjaan kita. Jadi nggak melulu kita terbawa pendulum selalu ngomongin di aspek UMP terus, tapi juga mengangkat aspek-aspek lain yang minor, yang nggak seksi diangkat media karena mereka nggak pernah demonstrasi, mereka nggak pernah ini. Tapi kalau kita lihat data-datanya memang mereka sangat perlu diperhatikan upaya yang bisa meningkatkan kesejahteraannya. Dan itu nggak harus lewat UMP, tetap pertama-tama nggak harus dengan itu, tapi dengan membuka akses yang lebih luas terhadap pekerjaan-pekerjaan yang bisa memberikan kepastian. Bagaimana supaya mereka dapat kepastian upah tiap bulan, itu kan adanya di pekerjaan formal ya, dan PR-nya jadi banyak banget kalau udah sampai situ. Kita nanti akan perlu lihat lagi struktur skill-nya kayak apa di populasi yang kurang beruntung tidak bisa masuk sektor formal ini. Jadi ada banyak PR sebetulnya yang perlu digarap supaya kesejahteraan bisa lebih diakses lebih banyak orang. Jadi kerja nggak cuma buat kerja aja gitu kan. Jadi ada yang jauh lebih penting dari UMP saya kira. Peningkatan upah, peningkatan kesejahteraan itu konsekuensi dari ketika daya tawar pekerja itu kuat. Kuat bukan karena rajin demo, kuat karena memang punya skill yang bagus, kuat karena daya tawarnya kuat karena memang dia relevan, dia dibutuhkan. Itu sih Mbak Dida, mudah-mudahan menjawab. Maaf kalau enggak menjawab. Thank you Mas Nanang, tapi ya menarik sih itu sebenarnya karena sebenarnya kalau nanti kan juga ini jadi studi yang saya sepakat yang tadi dibilang Mas Nanang itu ya, kita perlu melihat secara komprehensif, jadi nggak berhenti di upah minimum aja gitu, karena yang mengerikan itu jadi komoditas politik yang dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat gitu, dan itu tidak menyelesaikan semangat untuk kesejahteraan sebenarnya, malah yang ada akan menimbulkan ketimpangan yang lebih besar. Sayangnya narasi yang muncul kan jargonnya adalah ini kita membela orang kecil gitu, ternyata pas orang kecil pas dipotret dengan mikroskop gitu ternyata ya sebenarnya itu bukan mencakup orang kecil itu juga, itu meminggirkan yang lain, tapi menaikkan panggung yang sedikit, yang tadi termasuk PNS atau buruh yang ada di sektor formal, tapi meminggirkan yang lain, memarginalkan. Sehingga ya itu buat saya sih jadi pertanyaan balik kan, apakah itu namanya keadilan yang pengen didorong ya lewat kesejahteraan dan upah minimum. Dan kalau memang ini studinya nanti juga dalam perjalanannya tentu akan ada data-data yang lebih detail, itu akan sangat bagus banget untuk rekomendasi kebijakan, terutama kalau ada intervensi terkait bantuan sosial ya. Somehow kan itu juga muncul ya Mas Nanang. Ya, betul, bantuan sosial sifatnya produktif juga ada kan sebenarnya selama ini lewat PEN itu kan juga ada insentifnya gitu. Dan akan lebih jelas kalau kelihatan, oh ini pengusaha mana sih yang dia jadi lumpuh karena bukan hanya situasi pandemi, tapi intervensi kebijakan yang seperti ini dan model intervensi bantuan yang produktifnya seperti apa. Jadi lebih
spesifik gitu, rather dan Ya. satu solusi untuk semua, padahal juga nggak semua. Nggak semua juga, Ya. cuma seberapa itu. Cuma ya seberapanya beda kan, baru ternyata dampaknya malah seperti itu gitu. Thank you Ya. Mas Nanang, mungkin teman-teman yang lain monggo silahkan, kita masih ada waktu. Thank you. Oke, thank you Mbak Dinda tadi untuk tanggapannya. Nah, ini dari Renaldi. Sebentar. Halo, Ray. Halo Roger. Oke, Dengar sip. nggak? Dengar jelas suaranya. Kalau ada pertanyaan atau komentar ke Mas Nanang, dipersilakan. Ya, sorry sebelumnya baru banget balik, jadi di awal-awal belum sempat dengar kayak gimana, tapi insya Allah nanti bisa dengar di video lengkapnya. Cuma kan kita masih hangat ya Bang ya, isu mengenai digugatnya Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja oleh MK ya kan, di satu sisi. Tapi di pihak lain, UU yang digugat ini katanya inkonstitusional tapi masih bisa berlaku, ya kan, kita juga bingung kan. Terus juga yang sebelumnya juga apa tuh serikat buruh seperti yang kemarin Partai Buruh tuh mengatakan bahwa mereka minta ditingkatkan upahnya itu naik sampai 10%, ya kan. Nah, saya ingin bertanya Bang, saya kan apa ya, sebagai seorang bergelut di dunia jurnalistik, awam lah masih dalam hal yang spesifik seperti itu. Saya bertanya di pikiran saya, misalkan gini, kan UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja ini sudah berlaku kan, jadi sudah disahkan dari tahun kemarin, di mana mengenai upah dan juga mengenai gaji pegawai itu bisa ada otonomi dari pengusaha itu sendiri, dan juga nggak mengukur diri dari UMP, ya kan. Tapi bagaimana respon pemerintah daerah, Bang? Bagaimana dengan peraturan ketenagakerjaan? Kayaknya saya pengen bertanya, sudah sejauh mana sih UU Cipta Kerja ini diberlakukan? Sudah sejauh mana gitu, Bang? Apakah sudah betul-betul pure gitu? Kalau tidak, ya memang jadi pertanyaan lagi gitu. Karena saya belum bisa melihat efektivitas UU Cipta Kerja ini gitu. Ya kan ini kan juga mengatur masalah gaji, ya kan. Ini juga mengatur mengenai para wirausaha kita. Tapi saya belum melihat efektivitasnya, itu belum melihat, Bang. Mohon pencerahannya, Bang ya. Terima kasih. Ya, makasih Di. UCK itu belum berlaku Di. Dia baru disahkan tapi belum berlaku. Dan sebelum berlaku sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu bentuk upaya penerjemahan UCK itu ya penghitungan formula UMP kemarin, yang akhirnya juga setelah sebagian gugatan itu disetujui dan yang kesimpulannya adalah inkonstitusional. Jadi sebetulnya gini, kita mesti membacanya kesimpulan itu. Menurut saya ya, keputusan MK itu Undang-Undang Cipta Kerja UCK itu inkonstitusional secara bersyarat. Nah, konteksnya syaratnya itu apa? Kalau dia nggak diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Jadi penekanannya itu pada kata inkonstitusionalnya. Kita bisa keberatan, bisa setuju tentang putusan itu ya. Tapi karena tolak ukurnya adalah konstitusi, ya jadinya juga nggak relevan kan kalau kita mengukur konstitusi dengan sudut pandang nilai-nilai liberal atau libertarian gitu loh. Ya memang konstitusi kita kayak gitu, mau gimana lagi. Nah, jadi PR-nya jauh lebih gede kalau kita ngomong soal MK dan lain-lain, termasuk itu. Nah, tapi yang mau saya bilang, UCK itu belum berlaku, Undang-Undang Cipta Kerja itu. Kemarin itu upah minimum itu baru digunakan formula dalam UCK untuk menghitung upah minimum provinsi. Dan kalau diberlakukan ya kita nggak akan, kalau kamu tadi sempat lihat saya menjelaskan konsep soal upah minimum itu sangat kompleks sekali. Nanti jauh lebih sederhana. Karena kenapa? Saya masih ngerujuk, apalagi setelah putusan Mahkamah Konstitusi ya, dan yang data yang ada juga data-data terkait data-data terkait nomenklatur sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ada, ya itu ada data yang tersedia. Ada upah minimum provinsi, ada upah minimum kabupaten kota, ada upah sektoral. Nah,
seribet itu data-datanya yang ada. Enggak saya tampilkan semua, tapi saya bikin agregat-agregatnya. Jadi gimana ya? Memang belum berlaku. Saya mau bilang apa? Belum berlaku dan sudah keburu inkonstitusional sebelum berlaku dia. Gimana dong? Tapi kalau yang kamu bilang soal apa namanya? Seandainya dia berlaku, seberapa berlaku, terus apakah ada otonomi? Sebetulnya kalau kita lebih jujur melihat Undang-Undang Cipta Kerja, itu Undang-Undang Cipta Kerja juga nggak pure semangat pro kebebasan ekonomi juga enggak. Banyak aspek dia juga mendukung kebebasan ekonomi, oke betul. Tapi di aspek yang lain juga dia kontradiktif dengan kebebasan ekonomi. Jadi ini ya kita tahu lah negara kita kan negara yang nggak begini dan nggak begitu. Jadi ya ketika muncul undang-undangnya juga undang-undang yang nggak begini dan nggak begitu, gimana dong? Jadi bahwa misalnya saya dan mungkin banyak teman lain ada yang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, itu pasti semata-mata pertimbangannya daripada nggak ada gagasan kebebasan ekonomi yang goal sama sekali ya, paling nggak ada komprominya di situ gitu. Tapi kalau jujur melihat, banyak hal juga nggak sesuai dengan semangat kebebasan ekonomi sebetulnya. Dan kita anggap itu seandainya nggak inkonstitusional nih, keputusan MK ini, kita anggap itu sebagai PR yang masih harus terus dilanjutkan buat diperbaiki terus aspek-aspek yang masih bertentangan. Otonomi perusahaan itu juga nggak ada kok, orang masih ada upah minimum dan seterusnya kok. Nggak seotonom itu juga. Gitu, Di. Nah, maaf Bang, saya ingin nanya lagi. Ya kan sebenarnya kan proses itu pengesahannya udah lama ya, sudah setahun lah. Sebenarnya halangannya apa sih Bang buat memberlakukan UU Cipta Kerja ini? Tadi saya sepakat sih, daripada nggak ada undang-undang yang pro kebebasan kan minimal UU Cipta Kerja ini adalah gagasan nilai-nilai kebebasannya kan. Ya saya sepakat juga. Nah tapi menurut Abang halangannya apa? Gitu yang menghalangi UU Cipta Kerja ini diberlakukan secara konsekuen. Apakah dari serikat buruh? Seberapa besar sih serikat buruh? Ya kan kalau misalkan revisi UKPK aja bisa dilaksanain, masa kayak gini doang hanya segelintir orang langsung diputus, langsung dibawa ke MK kan kayak gimana gitu Bang? Apa karena partai politik atau gimana gitu yang membuat ini jadi hambatan gitu Bang? Thank you. Ya, bagian yang sama-sama kita sadari, bahkan di antara para pendukung Undang-Undang Cipta Kerja ya, sejauh bukan partisan, artinya dia berbicara soal nilai, soal demokrasi, soal prosedur, adalah ada proses yang bermasalah. Saya kira di kalangan para pendukung Undang-Undang Cipta Kerja pun sadar dengan itu ya. Masalah di proses, akuntabilitas proses kan. Dan ketika akuntabilitas proses itu diuji, dan itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menguji, ya ketemu tuh penyakit-penyakit yang memang juga sudah kita tahu ada penyakit-penyakit dalam prosesnya kan. Nah, jadi buat saya pribadi, saya ngelihat ini bagian proses demokratis yang bagus aja sih, bahwa walaupun saya misalnya mendukung Undang-Undang Cipta Kerja gitu, tapi saya ngelihat setiap orang berhak kok menguji atas nama dasar-dasar konstitusi apakah proses perundang-undangan ini sudah berjalan dengan benar atau enggak secara prosedur. Misalnya kan kemarin tuh kalau baca ininya tuh panjang banget itu, kemarin gue baca juga tuh sampai sepet-sepet mata ya, intinya ada masalah lah berdasarkan ukuran-ukuran konstitusi. Yang kedua juga dari aspek substansi juga ada hal-hal yang problematis juga. Jadi ini bukan soal terutama buruh punya asosiasi besar bisa demo lalu dibandingkan dengan undang-undang KPK, enggak juga, enggak cuma soal itu maksudnya, enggak cuma soal itu. Ada aspek-aspek terkait akuntabilitas proses hukum yang juga harus kita hormati ya, sebagai libertarian yang demokratis, hidup di negara demokrasi dan masih setuju demokrasi. Nah, terus soal apa lagi? Buruh, kenapa tadi pertanyaanmu soal buruh itu? Ya, apa Bang? Inilah balik lagi ke waktu masalah debat gua dengan teman-teman kiri lah ya di universitas. Nah, mereka kan dalil dan argumennya kan sebenarnya ngutipnya gini.
lu menolak pemberlakuan tingkat upah buruh misalkan kan, upah minimum buruh. Sedangkan buruh di Indonesia ini kata mereka punya survei sendiri entah bagaimana, UMP-nya itu paling rendah di Asia Tenggara, di Asia gitu, dibandingkan dengan Cina, dibandingkan dengan Vietnam, dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, mereka bilang teman-teman sosialis itu yang menyetujui kenaikan upah sampai 10% itu kemarin, ya kan? Di mana hati nurani lu pada? Kalau misalkan upah buruh ini nggak naik, ya kan? Padahal upah buruh Indonesia katanya kecil, katanya segini, katanya segitu. Nah, Bang, mungkin karena gue gak datang dari awal lah. Nah, gue pengen minta klarifikasi clear dari lu sebagai seorang aktivis kebebasan, ya kan, sebagai pemegang lembaga research. Ya, thank you, Bang. Ya, pertama faktanya UMP kita terus-menerus naik. Itu ya. Mau dilihat pada tingkat detail, mau dilihat pada tingkat agregat nasional, UMP kita naik kok dari 2012 ke 2021. Naiknya juga gede, secara rata-rata 10%-an per tahun. Dan mungkin itu yang diinginkan oleh teman-teman buruh ya, supaya naiknya tetap di 10%. Karena di tahun terakhir kan anjlok, dan terkait COVID kan sebenarnya itu anjlok. Nah, aspirasinya mungkin ingin tetap konsisten di angka itu, tingkat kenaikannya secara agregat. Dan juga pasti di bawahnya tuh. Jadi agregat bisa ada yang tinggi secara rata-rata 10% di tiap daerah, ya berarti kan kalau di rata-rata juga kan 10% kan secara nasional. Nah, itu pertama soal fakta upah ya. Kedua, kalau kita bicara nominal kayaknya itu kurang fair juga ya, karena sebetulnya perbandingan yang lebih fair itu membandingkan antara upah dan produktivitas. Upah yang kelihatannya besar, tapi dengan beban kerja dan hasil yang lebih besar, pasti beda dengan upah yang mungkin kelihatan lebih kecil, tapi juga dari sisi outputnya juga nggak banyak. Nangkep nggak maksud gue? Kalau kita ngomong dari sisi produktivitas, anggaplah kayak kalau kita ngomong kayak, ini contoh lain aja biar gampang. Kita bandingin PDB, bukan PDB, GDP ya, berarti PDB, bahasa Indonesianya PDB, produk domestik bruto, GDP. Main gede-gedeannya di GDP-nya, padahal kalau lu bagi ke semua penduduk, jatuhnya jadi GDP per kapita, bisa jadi negara yang GDP-nya gede, karena penduduknya juga gede, jadinya kecil GDP per kapitanya. Nah, cara ngelihat upah buruh juga harus kayak gitu. Jangan cuma lihat nominalnya, tapi juga dilihat outputnya. Ketika upah dibagi dengan output, nah itu baru fair pembandingannya. Mungkin lu perlu kejar aspek itu kalau diskusi nanti ya dengan teman-teman itu lagi. Nah, nanti kita bisa lihat tuh siapa yang sebetulnya dari sisi produktivitas lebih bagus. Nah, jangan-jangan juga bukan kita tuh, artinya ternyata sepadan aja, artinya masih wajar. Dari sisi upahnya kecil karena produktivitasnya juga kecil gitu kan, upahnya besar karena produktivitasnya juga jauh lebih besar ternyata. Nah, itu kalau bicara komparasi. Terus di dalam negeri sendiri, kalau tadi disebut apa, lu misalnya nggak punya hati nurani, nah mungkin misalnya bahasa-bahasa kayak gitu kan sering kita dengar. Nah, gue sih kadang juga pengen bilang semua orang-orang yang kayak gitu, lu nggak punya hati nurani ya, banyak banget orang yang gajinya jauh di bawah UMP, jauh lebih banyak dari buruh, kok nggak ada itu yang ngomongin upah pekerja bebas itu cuma 1,3 juta di rata-rata per bulan. UMP itu rata-rata 2,6 juta. Rata-rata upah buruh yang diterima dibawa pulang take home pay itu 2,73 juta. Di atasnya secara rata-rata. Orang yang berusaha sendiri nih, yang nggak demo, buka warung sendiri, atau nguli gitu kan, atau apapun lah, semua pekerjaan non formal lain, itu cuma 1,7 jutaan. Jadi kalau lu ngomong hati nurani, menurut gue ya, gue dulu pernah tanya, lu nggak kasihan ya sama ini gitu. Gue selalu bilang lebih banyak orang yang lebih layak dikasihani kayaknya. Serius, itu jawaban gue sih. Gitu, Dik. Oke, thank you, Bang. Thank you. Ya, lanjut Bang Haikal.
Nah iya, setuju banget dengan Mas Nanang tadi, konteks itu penting ya, terutama soalnya kalau misalnya tadi Renaldi gambarin debat kayak gitu ya, apa namanya, debat di kampus misalnya atau sama ngobrol sama teman ya, mau nggak mau ya kita jadinya harus adu data juga kan, Ya. ya Mas Nanang ya. Datanya gimana? Apakah memang data yang disampaikan sama lawan debat kita gitu kan, sama oponen kita itu memang sesuai dengan fakta di lapangan atau enggak gitu kan, risknya itu gimana, dan apakah memang apa yang mereka anggap itu tadi, kalau ngulang dari katanya Mas Anang ya, apa yang mereka anggap itu sebagai sesuatu yang baik yang dapat benefitnya itu apakah hanya segelintir aja atau memang ke lebih banyak orang gitu kan, jangan sampai apa namanya kita cuma lihat di survei-nya aja gitu, di survei saja kelihatannya baik gitu, tapi ternyata ada hal-hal yang nggak kita lihat gitu kan, yang memang apa namanya lebih banyak orang yang nggak mendapatkan benefit itu gitu kan, sampai Iya, istilahnya jadi kalau Mas tadi Anang gue bilang ya. itu, kalau ukurannya kasihan ya, kita lupakan nilai-nilai liberal, kita lupakan nilai-nilai ideologi ya. Ini perasaan nih. Kalau ukurannya perasaan dan lu ditanya soal perasaan lu, soal hati nurani lu nggak kasihan apa? Jawaban gue gitu. Jauh lebih banyak orang yang lebih layak dikasihani ketimbang kelompok yang 35% itu. Karena Kalau mereka ukurannya kasihan ya. iya, karena mereka dapat income-nya juga lebih kecil gitu kan Mas ya. Lebih Salah kecil dan satunya. orangnya banyak lagi kan. Dan Kan orang lagi kalau ya, ngomong banyak-banyakan kan. dan jumlahnya apa namanya jauh lebih besar. Oke, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya lagi atau berkomentar lagi bisa ya tadi bisa lewat chat, nanti akan saya bacakan sama moderator, atau bisa juga nanti raise hand, nanti akan saya sampaikan secara langsung. Oke, Mas Anang, udah mungkin karena kan saya background-nya itu bukan ekonom tapi dari ilmu politik ya Mas, political science. Nah, saya salah satu masalahnya mungkin kalau misalnya kita ngomongin policy ini, saya yakin ada beberapa misalnya kandidat calon pejabat publik atau calon policy maker gitu yang mereka aware terhadap data-data tadi yang disampaikan sama Mas Anang, tapi ketika mereka mencoba komunikasi itu kepada konstituennya, ya mereka nggak punya narasi itu kan, menarasikannya susah gitu. Sementara kalau misalnya yang satu lagi ya apa namanya kubu yang pokoknya kita naik-naikin terus apa namanya standar upah minimumnya whatever it cost, yaitu bikin narasi populisnya gampang banget kan kalau misalnya pakai seperti itu gitu. Jadi ya ini mungkin pendapat pribadi sih, lebih pendapat pribadi Mas Anang ya. Kalau misalnya kayak gitu, terus kalau dari pendapat pribadi Mas Anang ya sebagai apa namanya ya sebagai konstituen juga gitu kan, sebagai warga negara, itu kita nengahin isu itu tuh kira-kira gimana Mas Anang? Di satu sisi ya datanya ada, tadi sudah Mas Anang dengan sangat komprehensif di awal, tapi di sisi lain how to communicate-nya itu kan juga jadi persoalan lain itu Mas Anang. Jadi dari sisi komunikasi politik ya, saya pikir mungkin sebaiknya kita ini mulai jadi konsultan politik kayaknya, mulai geser. Jadi kita mulai membangun narasi, membantu proses kampanye yang lebih fair gitu ya. Kalau saya lebih suka bilangnya lebih fair, melihat kondisi ketenaga kerjaan itu kayak apa, dan soal cara mengkomunikasikannya saya kira kalau data-data pada tingkat daerah apalagi ya, itu digamblangkan bagaimana kondisi ketenaga kerjaan di tiap daerah, lalu tiap-tiap kandidat yang akan bertarung entah sebagai legislatif atau kepala daerah misalnya, itu bisa menarasikannya, kita misalnya kita bisa dorong buat ngasih komunikasi tentang keadilan, kesejahteraan yang lebih adil bagi lebih banyak orang, bahwa ada banyak banget orang yang perlu diperhatikan di daerah ini kan, yang penghasilannya masih rendah, yang kesulitan mengakses pekerjaan formal. Nah, hal-hal kayak gitu itu harus dibunyiin, dan bagusnya memang di level daerah ya. Karena kan gerakan-gerakan terkait upah minimum itu juga bermainnya kan di level daerah kan, UMK kabupaten kota, termasuk upah minimum sektoral itu juga kan di tingkat daerah, provinsi dan kabupaten kota. Nah, kalau hanya itu terus yang bunyi dan
kepala daerah misalnya atau pengambil kebijakan di tingkat lokal nggak dapat asupan data tentang kondisi warganya sendiri atau calon warganya kalau dia mau mimpin, ya dia nggak akan punya materi kampanye, Kal. Jadi memang, cuma saya nggak tahu ya, itu para konsultan politik yang sekarang suka menangin pilkada di pemenangan itu masukin isu ini enggak ya ke para kandidat-kandidatnya. Itu aja sih. Tapi saya kira ini penting dan saya kira harus ada yang melakukan sih. Gitu. Oke, thank you, Mas Anang. Ini ada dari Pak Fahri lagi ingin bertanya. Halo, Pak. Halo? Ya, Ya, dipersilakan. Ya, Pak Fahri dipersilakan. Persoalan sekarang itu di daerah lah ya. Saya dari Sumatera Utara, khususnya di Kota Padang Sidimpuan lah ya. Kota Padang Sidimpuan. Yang dimaksud dengan tenaga kerja itu apa? Apa indikatornya itu, atau yang disebut dengan buruh itu apa indikatornya disebut dia sebagai buruh? Karena begini, banyak di sini para pengusaha UKM tidak mau mendaftarkan dirinya ke misalnya BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Banyak perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya gitu. Karena keterkaitan dengan upah minimum ini. Karena pengusaha juga takut kalau didaftarkan ini dia akan dikenakan dengan UMP itu atau UMK kabupaten kota gitu. Jadi bagaimana kita mendorong agar pengusaha-pengusaha ini proaktif mendaftarkan karyawan-karyawannya gitu sebagai disebut sebagai buruh gitu. Karena pengusaha di sini tidak mau karyawannya ini disebut buruh gitu. Itu bagaimana Pak kita mencari solusinya gitu? Iya, itu bukan cuma terjadi di ini Pak, bukan cuma terjadi di Sumatera Utara ya, tapi juga di banyak tempat sebetulnya ya. Terutama kelompok yang masuk di UMKM itu. Nah, yang perlu kita lihat sekarang itu kenapa mereka masuk kelompok UMKM, karena memang kalau kita bicara ukuran skala modal, skala usaha gitu ya, mereka memang masukkan UMKM kan, jadi mereka wilayahnya ke situ. Nah, sebagian besarnya pun kalau dilihat dari sisi, jangankan ini ngomongin UMP dan lain, jangan-jangan legalitasnya pun nggak ada sebenarnya kan. Iya. Banyak usaha itu informal sebenarnya kan. Kalau di Jawa misalnya banyak orang buka usaha pecel lele kayak gitu kan, warung-warung tenda yang kerja saudara-saudaranya yang kerja. Nah, tentu saja kita tetap punya perspektif bahwa kesejahteraan itu layak dinikmati oleh semua orang. Cuma yang menjadi masalah adalah ketika usaha-usaha dalam skala kecil gitu kan, ketika dia mendaftarkan diri kemudian malah menjadi beban dan usahanya tutup. Saya nggak tahu, mungkin perlu kita kaji dengan betul ya. Apakah itu akan lebih baik orang misalnya gini, pilihannya kayak pekerjakan saya dengan UMP atau saya nggak punya pekerjaan gara-gara pengusaha kecil itu nggak bisa bayar UMP. Nah itu loh pilihan berat yang harus kita pikirkan benar ya. Pak, itu betul. Jadi soal pendataan sih saya tetap setuju, tapi mungkin kita perlu lihat lagi apa sejauh ini sih kalau saya lihat, saya nggak bicara undang-undang cipta kerja lagi jadinya ya dalam konteks ini, tapi peraturan-peraturan yang sebelumnya sebetulnya upaya untuk penangguhan upah minimum itu ada kok, ada, itu bisa gitu kan. Cuma mungkin kalau yang dikhawatirkan para pengusaha itu adalah ya pengusaha-pengusaha kecil ya. Dia udah daftar, lalu buruhnya menuntut, dia sendiri buta hukum, buta apa, dan kesulitan akhirnya. Betul. Jadi repot gitu kan Pak. Mungkin kayak gitu saya kira faktornya ya. Iya betul Pak. Iya benar. Saya kira itu terjadi di mana-mana itu peristiwa kayak gitu. Terus soal kategori buruh ya, kalau kategori buruh tadi sempat Bapak singgung ya.
Iya, iya. Kalau dalam hitung-hitungan pendataan kita yang digunakan sejauh ini, memang ya konsep buruh itu memang cuma dipakai buat orang yang menerima upah gaji secara tetap. Oh, iya, iya. Nah, sementara banyak pekerjaan itu mereka nggak mampu menggaji secara tetap gitu kan. Iya, iya, Pak. Nah, itu jadi mereka masuknya itu jadi sebetulnya pekerja bebas sih, jadi part timer, pekerja paruh waktu, bahasa yang lebih agak kasar yang udah nggak dipakai ya itu setengah pengangguran sebenarnya, nggak benar-benar Iya, kerja iya. juga. Ya, itu Pak. Iya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Ya, kasih ya, Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, terima kasih banyak tadi Pak Fahri untuk tanggapan dan juga pertanyaannya. Iya, Pak. Mungkin ini karena sudah masuk mau jam 9, saya persilakan kepada Mbak Dinda, mungkin pertanyaan terakhir, Mbak Dinda dipersilakan. Thank you Haikal. Makasih Mas Nanang. Sorry ini jadi semangat banget nanya, but this will be last question sebelum tentunya kita akan memperjuangkan ini ya, masih melanjutkan dengan studinya indeks dan sebagainya. Mas Nanang, ini sebenarnya menarik. Jadi saya ingat tentang aspek public administration ya atau public management, karena kita itu cenderung mendorong kebijakan yang biayanya tuh tinggi, tapi lupa pembiayaannya gimana, termasuk ketika punya komitmen penanganan masalah perubahan iklim. Tapi jadi lupa pembiayaannya tuh dari mana gitu loh. Sementara kita nih ada di tengah pandemi, MPR kita sebegitu bermoral dan minta Sri Mulyani dipecat ya. Iya, sampai sebegitu. Sementara ini bangsa lagi prihatin, dan itu kan ada realokasi anggaran sedemikian ya. Nah, dengan adanya, saya nggak kebayang itu baru pandemi ya, dan ini masih terjadi sampai sekarang. Kita nggak tahu lagi ke depan gimana dengan Omikron. Nah, dengan upah minimum kan berarti ya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kan harus menggenjot bersama-sama, ini duitnya dari mana. Dan itu kan akhirnya kita jadi ingat dong isu tax, pajak. Nah, ini aja kan bisa banyak hal, pajak yang progresif, distribusinya seperti apa. Ada nggak sih yang kalau dari pandangannya Mas Nanang atau temuan sejauh ini terkait pembiayaan itu gitu? Karena ketika kita mengadvokasi ke sesuatu kan harus dipikirkan juga tuh pembiayaannya seperti apa. Mungkin kayak gitu sih Mas Nanang. Jadi sehingga itu kalau kita mengadvokasi sesuatu itu jadi realistis gitu loh. Di budgetnya juga masuk akal. Gitu. Thank you. Iya, makasih banyak Mbak Dinda. Itu emang ganjelan ya, ganjelan banget, termasuk yang ya dalam skala yang gede kan, itu kan kayak upah minimum, universal basic income kayak gitu tuh, yang gila indah banget ya kedengarannya ya, kayak gitu-gitu ya. Nah, kita ngomong lebih kecil lagi sekarang, soal advokasi di tingkat wilayah-wilayah yang lebih kecil, kabupaten kota, karena di situ kan wilayah sesungguhnya pertarungan kesejahteraan ya buat orang-orang. Nah, kalau kita mau mengadvokasi, kalau saya pribadi ya Mbak ya, kalau saya pribadi ngelihatnya sebetulnya advokasi itu tidak harus diarahkan kepada minimum wage atau hal-hal sejenisnya. Saya sebut hal-hal sejenisnya karena yang kita sebut dengan harga minimum itu kan bukan cuma upah minimum ya. Kalau kita misalnya tadi buruh ada upah minimum, udah goal terus kan, nggak pernah gagal sejauh ini kan secara sejarah. Lalu karena kita pengen adil, akhirnya semua kita bikinin minimum, biaya kuli bangunan minimum, biaya ini minimum gitu kan, sehingga akhirnya semua orang yang menggunakan barang atau jasa selalu membayar dengan upah minimum. Kayak kasus Sri Lanka yang Mbak tadi ya, beli apa itu pakai ada harga macam-macam kan, beli teh. Nah, nanti semua mau nggak mau kan Mbak ya, kalau kayak gitu ya, jadinya kan demi kesejahteraan yang berkeadilan, kalau pendekatannya adalah regulasi harga minimum ya, apakah itu upah atau barang ya, misalnya kan, karena itu kan terkait apa yang diterima oleh si orang yang berusaha atau bekerja kan. Nah, tapi saya sendiri nggak pro pendekatan itu ya. Jadi saya entah bersyukur entah enggak sebetulnya, saya nggak tahu nih, belum dapat posisi yang betul-betul pas. Tapi kira-kira gini, di tengah kesulitan kita dengan masalah formalisasi pekerjaan, sebetulnya ada hal yang sedikit banyak saya syukuri sih akhirnya, bahwa ternyata sektor informal kita yang tadi walaupun kesejahteraannya minim ya, tapi bisa mengcover begitu banyak tenaga kerja gitu kan.
Nah, artinya sementara proses untuk menuju formalisasi itu begitu panjang karena nanti kan terkait soal tingkat pendidikan tenaga kerja ya, tingkat tenaga kerja dengan skill segala macam, ternyata sektor informal kita itu masih bisa menampung. Nah, jadi yang jadi concern saya adalah kalau kita mau mengadvokasi nih ya, balik ke pertanyaan Mbak Dinda, yang perlu kita advokasi adalah membesarkan usaha-usaha kecil ini sebenarnya. Membesarkan usaha-usaha kecil ini supaya dia bisa skala ekonominya besar dan akhirnya orang-orang yang bekerjanya pun mendapat upah yang lebih besar kan kayak gitu. Mungkin bisa didukung beberapa hal kan sudah masuk ya Mbak Dinda kemarin kalau di UCK kan soal kemudian berusaha melegalisasi bisnis macam-macam ya, poin-poin kayak gitu udah masuk, minim pungli, minim biaya, lalu ada aspek-aspek terkait ease of doing business itu cukup banyak. Nah, yang mungkin agak kurang srek sih mungkin menurut saya kalau bantuan itu sifatnya grand hibah-hibah yang disalurkan karena itu punya potensi korupsi yang tinggi sih, saya agak ragu ngedukung itu. Misalnya karena kita punya tujuan membesarkan usaha kecil lalu disalurkan hibah-hibah gitu. Nah, itu saya agak khawatir sih kalau modelnya kayak gitu. Tapi kalau kita membantu supaya pengusaha ini bisa pengusaha-pengusaha kecil ini bisa tumbuh, bisa besar, lalu dibantu dari sisi aspek legal bisnisnya, dari sisi legalisasi asetnya, karena jadi dia bisa dijaminkan ke bank, kayak gitu misalnya. Lalu mungkin ada jenis mekanisme kredit dengan suku bunga yang lebih ringan, tapi tetap dihitung dengan komersil kan, artinya tidak dengan subsidi, model-model subsidi atau grant yang dari uang pajak yang kita khawatirkan itu. Karena kalau itu yang dilakukan ya sama aja sih akhirnya. Sektor bisnisnya juga nggak akan tumbuh. Jadinya siapa yang mau dipajakin gitu ya? Orang pengusahanya aja sebagian besar pengusaha-pengusaha kecil gitu kok mau numbuhin dari mana? Akhirnya kan akan makin meres yang besar-besar tuh Mbak, yang tadi udah semakin berkurang itu loh. Ya ntar makin sedikit lagi. Nah, makin sedikit lagi orang yang tadinya udah lumayan, ada upahnya lumayan, jadi malah makin berkurang terus akhirnya. Itu yang saya khawatirkan ya. Ya itu jadi kebijakan yang efisien, kebijakan yang tetap menghormati prinsip-prinsip pasar lah intinya. Kemudian berusaha membangun bisnis, fleksibilitas dalam kerja. Nah itu saya sih masih ada di posisi itu sampai sekarang. Gitu Mbak Dinda. Thank you Mas Nanang. Tentu akan ada diskusi lebih lanjut lah mengenai hal ini. Sangat menarik. Terutama nanti kalau udah ada hasil risetnya Indeks juga, kita juga more than happy loh ngobrolin itu di Liberty Talks atau di forum kebebasan selanjutnya. Silakan. Silakan Haikal. Thank you banget Mbak Dina tadi untuk pertanyaan tanggapannya. Karena untuk ini kan jalan. Mungkin dari Mas Anang, kalau Mas Anang nggak bisa, kira-kira ada closing statement sebelum diskusi. Pertama saya pikir kita perlu menegaskan komitmen kita bahwa kesejahteraan, pekerjaan itu hak setiap orang ya. Jadi ketika kita bisa mendorong sebuah kebijakan yang memperluas akses sebanyak mungkin orang terhadap pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mensejahterakan, maka itu harus kita dorong ya, yang kebijakan-kebijakan seperti itu. Itu prinsip dasar pertama, pekerjaan sebagai hak, kesejahteraan sebagai hak setiap orang, dan artinya kebijakan itu harus seinklusif mungkin. Nah, kedua, kalau kita bicara lebih rigid tentang UMP, kita perlu meninjau kembali apakah kebijakan UMP itu inklusif gitu kan. Apakah kebijakan UMP itu bisa mensejahterakan. Pertama adalah para buruh sendiri yang memang jadi direct beneficiary-nya. Dan kedua, apakah betul dia berdampak juga terhadap kesejahteraan orang lain. Nah, itu perlu dikaji. Kesejahteraan orang lain itu berarti juga bukan kesejahteraan cuma si buruh, tapi juga para pekerja yang memburuh. Termasuk juga kesejahteraan orang-orang yang tidak menjadi buruh misalnya, tapi justru mempekerjakan buruh. Ya, orang-orang yang membuka usaha, apakah itu menyulitkan atau memudahkan gitu kan. Karena
saya pikir kalau kita bicara dari sudut pandang kesejahteraan yang inklusif, kita nggak bisa berpikir hanya untuk kesejahteraan satu kelompok tertentu, tapi juga harus berpikir ya sesuai konstitusi kita juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia. Ya, gitulah Haikal closingnya. Nah, sorry kalau agak ngawur ujungnya. Kayak P4 Mas Nanang, saya mah belajar. Saya dulu pernah kecerdasan sama P4 soalnya. Mantap. Mas. Bisa ke Lemhanas Mas Nanang nanti. Oke, Mas Nanang, dari kita malam ini, thank you teman-teman untuk kayaknya sudah berbicara diskusi kita ini, untuk mengajukan pertanyaan juga tanggapan isu penting yang kita dan pasti bukan kali kita kemungkinan besar di juga pasti akan juga nggak karena saya nggak terus di sini aja gitu, mudah baik ya. Mungkin gimana menang bicara diskusi kita malam ini. Nah, kita di SSS tutup sesi foto. Saya nyalain kamera, boleh nyalain halangan ya, topik kita. Oke, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Thank you. Tadi sudah berdiskusi menjadi pencari ini dan teman-teman yang sudah bersedia hadir diskusi itu bahasan ini besok hari Jumat. Berarti nanti sekarang itu berarti di tanggal berapa? Tanggal 17 Desember. Jadi diskusi forecast kita terakhir ya, yang Mbak Dinda untuk tahun ini tanggal 17 Desember. Untuk infonya pasti akan selalu kita sampaikan di medsos kita ya, ada di suarakebebasan.id di Facebook, @suarakebebasan di Instagram, bebas.id di Twitter, dan juga suarakebebasan.id di Line official account. Oke, thank you banget Mas Nanang sudah jadi pembicara kita diskusi malam ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan thank you teman-teman yang sudah bersedia hadir. Sehat selalu untuk kita semua dan sampai jumpa. Bye-bye. Makasih Haikal, Mbak Dinda semua. Thank you banyak Mas Nanang, sehat-sehat. Sampai jumpa. Salam sehat semua, pamit ya. Iya.